Halo, halo. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Salam kenal, salam kenal. Oke, kalau gitu gantian saya perkenalkan diri. Salam kenal, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Ferdinand Savio. Saya salah satu member di komunitas Happy Billionaires Club atau kita singkat HBC, yaitu komunitas yang bikin program yang Bapak Ibu sedang ikut saat ini. Jadi HBC ini adalah salah satu komunitas terbesar dan tertua di Indonesia. Jadi saya cukup bangga jadi bagian dari komunitas ini sejak 2015. Dan saat ini saya sudah full time di saham, baik itu sebagai investor maupun sebagai trader santai. Dan ketika diminta untuk sharing, berbagi kembali kepada teman-teman yang lain, saya dengan senang hati siap berbagi karena ya berkat HBC lah saya bisa seperti sekarang ini ya. Jadi itu sehari-hari saya sebagai bapak rumah tangga sama ya analisa saham. Kebanyakan bapak rumah tangganya sih ngurus anak, antar anak sekolah ya, mandiin anak gitu. So, welcome di kelas Active Investing. Selama 5 hari ke depan kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa berinvestasi dan bagaimana uang hasil jerih payah kita juga bisa ikut bertumbuh. Ya, jadi uangnya juga bekerja menghasilkan uang. Jadi nggak habis dimakan biaya admin bank atau dimakan inflasi. Bu Retno, Pak Lupi, Pak atau Bu Retno nih. Nah, salam kenal, Pak Lupi dari Surabaya belajar investasi sebab gak pengen kayak bapak saya jadi korban investasi bodong. Mudah-mudahan eh, uang hilang investasi bodongnya segera dikembalikan lewat rezeki, pintu rezekinya sama Tuhan. Ya, yes, setuju. Itu pun yang kenapa saya tertarik untuk ketika diajak untuk sharing supaya tidak banyak orang yang terkena investasi bodong. Ya, saya tahu perasaannya nggak nyamannya, teman-teman saya juga banyak yang kena gitu. Yes, mari kita belajar. Sebentar, saya share screen saya. Anytime Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan saja langsung ketik di chat selama sesi saya. Saya buka dua monitor, jadi saya bisa mantau chatnya Bapak Ibu sekalian. Oke, so sekali lagi welcome Bapak Ibu sekalian di kelas Active Investing dari komunitas Happy Billionaires Club. Selamat datang di hari pertama. Kelas ini 5 hari ya, Senin sampai Jumat dari jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai kurang lebih jam 9 nanti. Jadi kurang lebih 1,5 jam bersama saya. Jangan bosan-bosan. Saya semaksimal mungkin untuk akan sharing pengalaman kepada teman-teman sekalian. Jadi perkenalan dulu. HBC ini adalah komunitas saham, terutama kita fokusnya di edukasi, ya edukasi yang benar. Karena di luar sana banyak juga edukasi saham yang menurut kita ajarannya terlalu ekstrim dan berbahaya. Ya, jadi kita berusaha untuk mengembalikan ke standarnya ya, standarnya. Dan komunitas ini itu didirikan di 2015, waktu itu di Desember 2015. Saya termasuk salah satu member pertamanya dan komunitas ini juga didirikan atas merespon. Jadi kedua co-founder kita, Pak Kunardi, Pak Johan, itu kenal cukup dekat dengan salah satu pimpinan dari bursa pada saat itu. Dan waktu itu Bursa Efek Indonesia meluncurkan program Yuk Nabung Saham. Nah, yang waktu itu diresmikan oleh waktu itu Bapak Wakil Presiden kita, Pak Muhammad Yusuf Kalla. Ya, kampanyenya diluncurkan di 12 November 2015. Sebulan kemudian HBC ini lahir, ya, merespon, mendukung lah ya, mendukung dari program pemerintah ini, gitu. Yuk nabung saham. Nah, yang sekarang sudah tidak terlalu kedengaran lagi. Jadi HBC ini bukan komunitas yang gelap, abal-abal, tapi ini komunitas yang dikenal oleh Bursa Efek Indonesia. Ya wajar lah, kita sudah cukup lama dan termasuk salah satu yang terbesar ya di Indonesia. Nah, kelas malam hari ini, karena kita kelasnya 5 hari, kita mendesain kelasnya itu bertahap, step by step. Jadi selama 5 hari ini nanti akan naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi hari ini kita akan masuk ke kelas yang benar-benar basic sekali tentang apa itu saham, bagaimana cara dapat keuntungan dari saham, gimana cara beli saham. Jadi benar-benar basic. Ini didesain untuk Anda yang benar-benar baru newbie.
ya. Nah, buat teman-teman yang sudah lebih advance, yang sudah beli saham lama dari 2018 dan sebagainya, mohon bersabar, ya, bersabar, ya. Kita tujukan kelas ini untuk teman-teman yang baru mulai, supaya mereka mulai dari jalan yang benar dulu. Ya, gitu. Jadi, mohon bersabar. Nanti kelas yang lebih advance-nya Anda akan dapatkan di hari-hari berikutnya. Jadi, kita desain kelas ini bertahap. Step 1, step 2, step 3, step 4, sampai step yang 5. Jangan khawatir. Makin sehari, makin step yang kelima, Anda pasti akan terpuaskan ya. Pengalaman kita sudah sejak dari 2015 soalnya gitu. Oke, jadi let's start from the basic ya, sangat-sangat basic. Apa itu saham? Ayo Bapak Ibu, silakan ketik di chat. Apa sih itu saham? Ayo. Jangan-jangan ada yang bilang, wah saham itu judi. Ayo, apa itu saham? Ayo, silakan ketik dulu di chat. Apa itu saham? Menyamakan persepsi dulu ya, karena ternyata banyak juga yang tertarik beli saham tapi nggak tahu sebenarnya saham itu apa, ya cuman tahu kode-kode huruf ada harganya, ya udahlah kalau harga naik cuan, harga turun rugi. Ya, kepemilikan perusahaan, yes, instrumen investasi, wah cakep. Ya, surat pemilikan perusahaan TBK, betul betul. Punya perusahaan walaupun 0,00000 sekian persen. Yes, yes, benar. Surat penyertaan modal, yes. Surat pemilikan sebuah perusahaan yang sudah terdaftar IPO, betul betul. Yes, cakep, benar. Ya, saham adalah instrumen investasi yang mewakili kepemilikan seseorang atau suatu pihak dalam suatu perusahaan. Wih, cakep, benar. Jadi benar banget ya. Ketika Anda beli saham, sebenarnya yang sedang Anda beli adalah surat kepemilikan perusahaan. Jadi saham ini masuk ke dalam ranah surat berharga, kayak sertifikat rumah, surat berharga. Jadi saham ini dengan sertifikat rumah ya sama, surat berharga. Nah, zaman dulu ada sertifikatnya. Zaman dulu, nah ini ya, PT Gruno Nasional. Nah, zaman dulu beneran ada kita lembarannya, fisik. Ya, ini tahun berapa nih? Tahun 1958. Bayangin. Tahun 1958. Ya, PT Gruno Nasional modal perseroan 6 juta rupiah. Wah, bayangkan. 6 juta tahun 58. Gede ya, gede. Ya. Dan satu lembar saham ini nilainya 10.000 rupiah. Jadi nggak boleh hilang. Satu lembar ini nilainya 10.000 rupiah tahun 58. Gede banget. Itu gede banget. Nah, jadi zaman dulu ada. Nah, puji Tuhan, zaman sekarang semuanya sudah digital. Jadi semuanya sudah digital, nggak perlu lagi megang lembaran sertifikat. Karena kalau ini hilang, udah saham kita hilang ya. Tapi kalau digital semuanya tercatat secara elektronik, kita nggak perlu khawatir saham kita hilang ya, aman, aman. Nah, jadi itu ketika Anda beli saham, Anda sedang membeli surat kepemilikan perusahaan. Nah, ada kata kepemilikan. Berarti Anda beneran beli perusahaan, bukan cuma sekedar selembar kertas. Nah, kalau Anda membeli kepemilikan perusahaan, Anda membeli perusahaan, walaupun sebenarnya kata Pak Zainal 0,000 sekian persen, tapi tetap sebagai pemilik Anda punya hak dong. Nah, apa aja nih? Yang pertama, karena Anda adalah pemegang saham, Anda adalah pemilik, berarti Anda juga bermitra dengan pemilik yang lain. Wah, bayangkan kalau Anda beli saham BCA yang kepemilikan terbesar adalah keluarga Hartono, ya, keluarga terkaya di Indonesia, berarti secara tidak langsung Anda bermitra dengan mereka, ya, dengan keluarga Hartono. Makanya biasanya dulu di kelas-kelas saya kalau peserta saya banyak entrepreneur ya, banyak pengusaha, ya saya dulu bisnis coach kemana-mana, saya rekomendasi mereka, you belilah saham perusahaan yang sudah TBK di bidang bisnis you. Kenapa? Karena dengan begitu kamu bisa datang ke RUPS, rapat umum pegang saham, dan berkenalan dengan para direksinya di sana. Wow, itu network bisnis kan? Susah kan kita kalau ketemu direksi network bisnis. Nah, dengan Anda pemegang saham, Anda berhak untuk hadir. Nah, jadi sekarang kita ngobrol nih. Apa aja nih hak-haknya kita? Nah, setiap perusahaan yang kita beli, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah TBK, ya artinya perusahaan yang sudah terbuka. Artinya sahamnya diperjualbelikan secara bebas di sebuah pasar yang namanya bursa. Di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia. Itulah yang kita sebut IPO, Initial Public Offering, atau bahasa Indonesia itu penawaran saham perdana. Jadi
sahamnya pertama kali dijual kepada publik, orang banyak di bursa. Nah, jadi karena saham ini perusahaan TBK, sahamnya diperjualbelikan di bursa, berarti pemiliknya bisa banyak. Ya, bisa banyak, bisa ratusan orang, ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang. Nah, bayangkan kalau ownernya ada 10.000, gimana ngurus perusahaan? Nah, susah dong. Susah. Pasti yang ini mau ini, yang ini mau ini, yang ini mau ini. Nah, oleh karena itu, melalui sebuah rapat yang namanya rapat umum pemegang saham, jadi seluruh pemegang saham berhak hadir di rapat itu. Walaupun Anda cuma punya satu lot saham. Nah, di Indonesia kita minimum beli saham itu satu lot yang sama dengan 100 lembar saham. Nah, berarti walaupun punya satu lot Anda berhak hadir di RUPS itu. Nah, di dalam RUPS itu ditentukan siapa yang akan menjalankan bisnis ini, yang akan menjalankan perusahaan ini. Jadi ditunjuklah para direksi. Nah, direktur utama, direktur keuangan, ya ditunjuk di rapat tersebut. Nah, kemudian mereka dikasih masa jabatan beberapa tahun, yang kemudian nanti setelah masa jabatannya habis akan dirapatkan ulang. Apakah akan dilanjutkan atau akan diganti dan sebagainya. Nah, jadi mereka mewakili kita bekerja membesarkan bisnisnya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita sebagai pemegang saham tidak berhak untuk ngurusin operasional. Karena mabok nanti 10.000 orang campur tangan. Jadi yang berhak menjalankan operasional adalah para dewan direksi ini yang kita tunjuk. Artinya direktur itu kerja buat kita. Ya, gitu. Jadi Anda punya satu lot bangga. Pak, Anda kerja buat saya loh gitu. Tapi enggak ya, kita tetap harus humble, tetap harus humble. Nah, jadi pertama itu. Nah, di dalam rapat umum pemegang saham ini, seringkali juga para direksi ini akan laporan. Jadi mereka setiap 3 bulan sekali, mereka akan melaporkan kinerja mereka. Bos, kita udah kerja 3 bulan nih bos. Ini laporannya kita, dalam bentuk laporan keuangan, kuartal, per 3 bulan. Ya. Ini bos, pendapatan kita tahun ini sekian triliun. Wah, cuan untung perusahaan kita, laba bersihnya sekian miliar, wah, ratusan miliar misalnya gitu. Nah, setahun sekali, ya 12 bulan, ya, itu mereka akan mengadakan rapat umum pemegang saham dan mereka akan melaporkan kinerja mereka selama setahun. Jadi kalau per 3 bulan mereka cuma rilis lewat website, lewat website lah ya, secara digital. Tapi setiap setahun sekali mereka wajib memaparkan. Jadi kita berhak untuk datang. Nah, daftar terus kita datang. Nah, nanti Anda setiap yang punya saham, Anda akan dikirimin undangan seperti ini ke emailnya Anda. Ya, email. Jadi Anda harus ya sering-sering buka email ya. Ya, emailnya harus dibaca. Ya, jadi ini contohnya nih. Dengan ini, Bank Sentral Asia, wah, mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Ya, misalnya ada harinya nih, tanggal 17 Maret 2022 jam 9 di Menara BCA Grand Indonesia lantai 19 dan seterusnya ya. Nah, di situ ini agenda rapatnya nih, agenda rapatnya. Nah, jadi mereka akan memaparkan kinerja mereka, pendapatannya, labanya, tantangan, strategi ke depan dan sebagainya. Nah, jadi Anda yang pengusaha wajib datang karena Anda akan belajar banyak dari bisnis-bisnis ini kan gitu. Nah, kemudian dari keuntungan perusahaan yang disampaikan, keuntungan perusahaan disampaikan, tidak semua perusahaan, tapi rata-rata perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu akan menyisihkan sebagian untuk operasional bisnisnya mereka. Nah, sebagiannya lagi itu dibagikan kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk yang namanya dividen. Jadi dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada seluruh pemegang saham. Nah, nanti misalnya, oke, tahun ini kita bagi dividen 1 triliun misalnya gitu ya. Nah, nanti 1 triliunnya tinggal dibagi berapa lembar saham yang ada di luar sana. Nah, setelah itu dapat per lembar sahamnya dapat berapa? Misalnya per lembar sahamnya dapat Rp1.000. Ya udah, Anda punya berapa? Anda punya misalnya satu lot, ya Anda dapat 100.000. Ya lumayan lah buat beli minuman. Ya. Nah, jadi itu. Anda berhak untuk datang RUPS dan ketika di RUPS itu ada pengambilan keputusan berdasarkan voting, Anda berhak untuk menyampaikan suara. Ya, Anda berhak untuk menyampaikan suara. Ya, vote gitu. Yang kedua, kalau perusahaan bagi dividen,
Anda berhak untuk menerima dividen. Ya, langsung ditransferkan ke rekening Anda yang terdaftar di sekuritasnya Anda. Nah, jadi itu ya hak kita sebagai pemegang saham. Nah, jadi udah clear ya sejauh ini ya. Anda adalah pemegang saham, Anda adalah pemilik dari bisnis perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa saya perlu berinvestasi di saham? Jawabannya jelas, ya. Bukan cuma sekedar saham. Kenapa saya perlu investasi apapun bentuknya? Properti, emas, karya seni, ya, kolektor, barang kolektor, apapun itu, termasuk saham, ya, saham. Nah, alasan yang paling basic yang harus kita tahu adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa setiap tahun. Dan inflasi ini adalah hal yang alami, hal yang lumrah. Kenapa? Karena kita, balik lagi, sebagai manusia, kita pengen lebih makmur. Bener dong? Lebih banyak duitnya ya. Nah, balik lagi gini. Sebagai seorang pengusaha, Anda pengen dapat duit Anda lebih banyak. Sehingga apa? Anda naikin harga. Setiap tahun Anda naikin harga. Nah, selain Anda pengen uang Anda lebih banyak, juga bahan baku Anda, kos Anda juga naikin harga. Kenapa? Karena supplier Anda naikin harga. Jadi itu sebagai pengusaha, otomatis kita naikin harga supaya kita tambah makmur. Kalau enggak, kosnya saya naik, harga saya nggak naikin, saya tambah boncos dong. Jadi otomatis naikin harga. Inflasi. Kedua, apalagi karyawan ya, siapapun Anda yang bekerja ya. Karyawan kita juga pengen dong setiap tahun naik gaji. Nah, kalau setiap tahun kita naik gaji, berarti kos perusahaan juga naik. Kos perusahaan naik, baik lagi, perusahaan harus naikin harga. Jadi ujung-ujungnya barang apapun, jasa apapun pasti akan naik setiap tahun. Dan itu sesuatu yang alami. Cuman yang dijaga oleh pemerintah kita adalah supaya inflasi ini tidak ketinggian, tidak kerendahan. Kalau inflasinya ketinggian, ya rakyat kayak kita belanjanya jadi lebih mahal, jadi terbebani, ya kan? Tapi kalau inflasinya kerendahan, ekonomi tidak bertumbuh. Jadi inflasi ini bagus selama dijaga di angka yang sehat. Nah, itulah tugas pemerintah kita. Jadi inflasi ini pasti ada. Nah, apa hubungannya dengan kita, investor, atau siapapun kita lah, rakyat gitu ya. Kalau setiap rupiah yang Anda hasilkan, baik itu dari bisnis, dari bekerja, ya, Anda cuma taruh di bawah bantal, atau Anda cuma taruh di bank, yang terjadi adalah Anda cuma dimakan administrasi. Uang Anda makin kecil. Dan juga harga-harga semakin naik, nilai uang Anda juga jadi semakin mengecil. Jadi secara tidak langsung, inflasi ini menggerogoti uang kita. Sehingga seperti yang di gambar saya nih, uang dolarnya jadi cute, jadi kecil. Nah, itulah musuh terbesar kita saat ini, ya, sebagai seorang pembelanja, konsumen, inflasi. Jadi suka nggak suka, supaya uang kita tidak terus digerogoti, uang kita ini juga harus bekerja. Nah, supaya saya kerja cari duit, uangnya juga kerja jadi duit. Jadi sama-sama kerja, duitnya nambah di atas inflasi. Sehingga bukannya uang saya mati, uang saya berkurang, uang saya juga bertumbuh. Nah, itulah pentingnya investasi. Instrumennya Anda bebas mau pilih apapun. Boleh pilih properti, boleh pilih emas, tadi karya seni dan sebagainya. Tapi saya pribadi, saya paling happy di saham. Kenapa? Karena saham itu sangat liquid. Kapanpun saya mau jual, kapanpun saya butuh duit, wah gampang banget. Sekali jual, 2 hari kemudian uang masuk. Ya, saya punya properti. Ya, properti saya mau dijual. Sudah setahun nggak kejual-jual. Susah banget jualan properti. Ya, yang ada rusak, kita harus betulin lagi. Terlalu banyak kerepotannya. Ya, terlalu banyak kerepotannya. Jadi, wah, saya tetap lebih prefer di saham. Emas, saya juga punya emas. Ya, tapi emas pertumbuhannya ya gitu-gitu aja, nggak kenceng-kenceng amat. Ya, kecuali setahun 2 tahun terakhir ini, karena Cina BRICS lagi borong emas terus, sehingga harganya melejit di atas kewajaran ya. Kata kuncinya itu di atas kewajaran. Karena wajarnya naiknya ya gitu-gitu aja. Jadi buat saya saham is still one of the best ya. Nah, contoh nih, contoh kita ngomongin inflasi ya, masih ngomongin inflasi.
Uang 5.000 kira-kira teman-teman. Saat ini, hari ini juga, detik ini juga. Bisa buat beli apa sih? Ayo, kira-kira 5.000 hari ini. Silakan ketik di chat. Ya, 5.000. Parkir. Gorengan. Indomie. Parkir. Surya, 2 batang. 2 batang, buset, 2 batang. Indomie, es teh, telur 1 butir, cilok, es teh Solo, cilok. Tahu bulat 5 biji ya, tahu bulat digoreng, sabun batang, air mineral, seporsi nasi putih di restoran. Waduh, garam. Wah, garam emang penting ya. Garam penting. Yes, kayak gak ada harganya gitu kan. Kayak wah, wah 5.000 bayar parkir. Waduh, udah hilang. Ah, saham satu lot dengan harga saham 50 ya. Saham gocap ya, satu lot ya dapat ya. Aduh, kayak nggak ada harganya gitu. Tapi tahukah Anda, ya, di tahun 1980, 45 tahun yang lalu, ya belum 44 tahun yang lalu, 5.000 tuh dapat 20 kilogram beras. Bisa kasih makan berapa RT itu? 20 kilogram beras. Dan kalau tadi gorengan dapat 1 biji, ya tahu bulat dapat 5 biji, tahun 1980 uang 5.000 bisa dapat gorengan 200 piece. Ya, 200. Setiap hari makan gorengan 5.000. Bisa makan gorengan setiap hari sepuasnya. Wah, setiap hari satu ya. Setiap hari satu. Itulah kekuatan dari inflasi. Musuh tersembunyi yang harus kita hadapi. So, let's invest. Apapun instrumennya, silakan Anda pilih yang sesuka Anda, yang senyaman Anda, sepemahaman Anda. Tetap paling penting saya mendorong Anda untuk wajib invest. Di luar negeri, investasi itu sudah bagian dari sehari-hari. Itu sudah kayak kita harus makan nasi, mereka bilang saya harus invest, gitu. Wajib ya untuk masa tua, untuk anak-anak dan sebagainya. Ya, wajib. Nah, kenapa? Ya, saya juga harus investasi. Ya, salah satu tujuan investasi saya adalah dana pendidikan anak. Nah, kebetulan saya baru punya 1 anak, ya, usianya saat ini 5 tahun. Namun, karena saya punya background financial planner, saya belajar tentang perencanaan keuangan, saya belajar tentang tadi ya hitung-hitungan inflasi dan sebagainya. Saya ngitung-ngitung, wah gila, uang sekolah mahal banget ya. Dan ternyata ketika saya mempelajarinya, inflasi pendidikan itu adalah salah satu inflasi tertinggi di dunia. Standarnya adalah rata-rata itu 20% per tahun. Standar kenaikan pendidikan di dunia. Wah, gila. 20% per tahun. Wah, ya. Nah, ini ada hitung-hitungan ya. Bayangkan, ini hitung-hitungannya dari tahun 2018. Di tahun 2018 ya, ITB uang sekolah, uang kuliah per semester, artinya per apa? Per 6 bulan. Ya, per 6 bulan itu 20 juta. Ya, BINUS 19, UI 15, UNPAD 13, ITS 7,5, UGM 26. 10 tahun kemudian, ITB yang tadi 20 juta naik ke 93 juta. Naik 4 kali lipat lebih dalam 10 tahun. Berarti kalau anak saya kuliah ya sekarang umur 15 ya sekarang umur 5 tahun, kuliah kurang lebih 10-13 tahun kemudian, anggaplah 10 tahun kemudian, itu berarti dana pendidikan akan naik 4 kali lipat dari sekarang. Wah, gimana saya ngumpulinnya naikin 4 kali lipat gitu. Nah, BINUS juga sama 4 kali lipat, UI, UNPAD dan sebagainya, UGM. Ya, bayangkan, ya anggaplah ini 93 juta 6 bulan, berarti setahunnya berapa? 186 juta setahun. Kuliah berapa lama? 4 tahun, anggap aja ya. 4 tahun. Berarti itu sudah berapa nih? 400, ya berapa ya? Kok saya nggak blank? 8, 16, 24, 32. 700, anggaplah 750 juta. Ya, biaya hidup segala macam, anggap aja 1 M. Wah, gila, 1 M. Ya, nah, karena saya paham itu, saya manfaatkan ilmu investasi, ilmu ya investasi untuk itu. Jadi
Ketika istri saya bilang dia sedang hamil, saya happy. Tapi juga mikir, wah, dana pendidikan nih. Nah, oleh karena itu, ya saat itu juga, waktu anak saya masih di perut ibunya, saya udah bukain rekening saham. Ya, rekening saham, bukain atas nama saya. Nah, setiap bulan saya cicil nabung di situ. Beliin saham setiap bulan sampai sekarang. Untuk apa? Untuk mengejar dana pendidikannya. Dan bisa dikejar, ya, bisa dikejar. Ya, tapi mulai sejak dini. Jadi, Anda bisa gunakan investasi ini salah satunya untuk dana pendidikan anak, ya. Bisa bikin satu rekening terpisah. Ya, jadi saya pisah. Saya pisahkan satu khusus untuk anak saya. Ya, kalaupun nanti dia dapat beasiswa, pinter, amin Tuhan biar dapat beasiswa kuliah luar negeri gitu ya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Dana ini bisa untuk persiapan dia kerja, kelulusan atau dia mau bisnis atau mau diputar lagi di saham seperti bapaknya juga bisa, kan? Gitu. Nah, jadi lebih banyak benefitnya. Selanjutnya, dana pensiun. Nah, kita semua harus menyiapkan dana pensiun. Waktu saya baca artikel ini, wah, saya melihat, oh, yang benar. Duh, 93% pekerja formal belum punya perencanaan dana pensiun. 93% pekerja formal loh, bukan informal. Belum punya perencanaan dana pensiun. Artinya apa? Ya udahlah, nanti pensiun gimana aja. Wah, jangan. Saya banyak mengalami teman-teman saya yang menjadi sandwich generation, ya, generasi kejepit, ya. Ya, bahkan sekarang udah jadi geprek generation. Kenapa? Karena atas harus menghidupi orang tuanya yang sudah pensiun, ya kan, tidak punya penghasilan, harus menghidupi, membiayai tentunya dengan suka hati ya. Kita kan pasti haruslah ke orang tua harus bisa membantu mereka. Wajib itu udah wajib lah, udah wajib. Tapi tetap aja beban kan, kita harus mikirin kan gimana caranya untuk bisa memenuhi kewajiban itu ya. Terus juga ke anak-anak kita. Pasti kan kita memberikan anak-anak kita sekolah yang terbaik, ya, masa depan yang baik. Jadi kebutuhan dia juga harus dipenuhi. Dan juga jangan lupa geprek generation, kebutuhan pasangan kita. Untuk apa? Untuk healing, ya kan? Stres kan rumah membesarkan anak, ya kan, marah-marah ngurusin anak, ya, suruh mereka mandi, suruh mereka makan, ya. Ini kita juga harus memenuhi kebutuhan healingnya mereka, ya. Ya, jadi ya kebutuhan healing. Jadi, wah, tekanan sana sini. Nah, jadi kita perlu menyiapkan masa tua kita supaya anak-anak kita tidak lagi menjadi sandwich generation. Minimal mereka bisa fokus ke keluarganya mereka. Ke kita cukup kasih ya seikhlasnya mereka aja. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi terbebani dengan mereka. Dan dan bisa banget dilakukan. Saya punya teman, ya, teman saya ini punya kakek, dia juga salah satu yang menginspirasi saya untuk masuk ke dunia saham. Jadi kakeknya ini tinggalnya di Hong Kong saat ini, sendirian. Bayangkan, sudah kakek tua tinggalnya sendirian. Memang udah sekian lama akhirnya mau dipanggil balik pulang. Nah, kakeknya ini itu tidak bergantung pada anak-anaknya. Teman saya itu cucunya, berarti bapaknya ya, bapak dan paman-pamannya. Enggak lah bergantung. Bapak dan paman-paman cuma kasih bulanan ya biasa lah. Tapi tanpa itu pun kakeknya bisa hidup. Gimana caranya? Ternyata kakeknya sedang sejak dari masa mudanya dia sudah mendalami dunia keuangan. Ya, jadi di masa pensiunnya dia masih hidup dari investasi sahamnya. Bahkan diisi waktu luangnya supaya pikirannya tetap tajam, dia trading. Bayangkan kakek-kakek tetap bisa trading. Ya, bukan untuk penghasilan tapi untuk supaya pikirannya tajam, ya, karena dari investasinya udah hidup dia gitu. Nah, jadi sangat bisa dilakukan ya. Kalau kakek kita aja bisa melakukannya, masa kita generasi yang lebih canggih dengan AI dan segala macam nggak bisa. Nah, jadi bisa dilakukan. Sudah sandwich generation plus anak tengah pula, kejepit kuadrat. Waduh. Yes, gak apa-apa. Ya, kita berjuang, ya, kita berjuang. Kita berjuang supaya anak kita ya bisa lebih naik kelas. Ya, bisa, pasti bisa. Nah, so itu ya, siapkan dana pensiun. Jadi yang saya lakukan adalah saya punya akun terpisah. Jadi investasi tadi dana pendidikan anak terpisah. Saya juga punya akun yang terpisah itu untuk saya invest secara rutin untuk dana pensiun saya. Jadi ini akun yang saya nggak pernah apa ya, nggak pernah tarik ya, dananya nggak pernah withdraw. Jadi diputer aja di situ ya. Nanti sahamnya sudah naik, jual,
hasil jualnya saya beliin saham lain lagi, puter lagi, ya dapat dividen, balikin lagi situ. Jadi saya nggak pernah withdraw karena ini tujuannya untuk dana pensiun saya nanti. Ya, saya udah hitung-hitung kebutuhan saya dana pensiun sekian 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 dengan investasi saham berapa persen, udah hitung semuanya. Nah, jadi saya puterin aja di situ. Sambil tiap bulan saya setor, saya setor, saya setor, beli gitu. Nah, jadi itu siapkan dana pendidikan anak satu rekening terpisah, dana pensiun satu rekening terpisah. Nah, banyak yang tidak paham, banyak yang bingung, kok bisa kok punya banyak rekening? Buka rekening saham itu sama kayak Anda buka rekening tabungan. Jadi Anda bisa buka sebanyak-banyaknya, ya nggak bisa nggak cuma satu rekening. Ya minimal di satu sekuritas, setahu saya minimal Anda bisa buka maksimal tiga rekening, tiga RDN. Nah kalau misalnya udah mentok tiga RDN, Anda bisa buka rekening di sekuritas lain, nggak masalah. Itu kayak Anda buka di BCA, Anda buka di BRI, Anda buka di Mandiri, ya, nggak masalah. Gitu. Jadi Anda bisa buka banyak rekening sesuai dengan kebutuhannya dipisah-pisahin agar nggak kecampur. Nah, yang paling saya suka adalah ketika saya berbagi kepada orang untuk, you harus mulai invest, you harus punya pohon duit, you harus punya pohon duit you sendiri. Jangan bergantung cuman aktif income aja, kerja terus. Kalau something happen pada kita suatu hari nanti, terus gimana dong? Nah, jadi kan banyak orang kondisi keuangannya beda-beda ya, ada yang makmur, ada yang pas-pasan. Nah yang pas-pasan saya suka di saham itu, harga saham itu beragam banyak, beragam banget ya. Tadi Pak Joko bilang mulai dari harga gocap nggak rekomen beli ya, saham tidur nggak rekomen beli ya, mulai dari gocap sampai puluhan ribu pun ada ya per satu lembarnya. Nah saya ambil contoh Sido Muncul. Dulu waktu saya bikin PowerPoint ini harganya Rp655 per lembar. Hari ini kalau nggak salah di 585 ya, 600 lah, anggaplah 600 ya, 600. Nah, di Indonesia kalau mau beli saham itu minimal satu lot, dan satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi which is sekali beli minimal 60.000. Anda pakai uang 100.000, sih ada dapat kembalian. Jadi, sangat tidak masuk akal kalau Anda tidak bisa investasi setiap bulan. Sisihkan aja setiap bulan 100.000, 100.000, 100.000 ya. Tentu disesuaikan dengan kemampuan Anda. Tapi kalau kemampuan Anda cuma 100.000 ya, go for it. Mulai aja dulu ya. Nanti Anda punya rezeki nambah, investasinya ditambahin. Jadi nggak ada istilah nggak bisa investasi. Nggak ada istilah nggak bisa punya pohon duit. Ya, 60.000, 100.000 aja masih punya kembalian gitu. Nah, jadi bisa dilakukan semua orang. It's very very sangat-sangat terjangkau ya, sangat-sangat terjangkau. Pak Helmi, bagaimana pilih perusahaan yang berusia planning dan tumbuh terus? Saham Telkom, Transfer Blue Chip aja bisa melorot. Nah, materi besok. Materi besok ya. Oke, cakep. Good question Pak Helmi. Itu very important question. Pertanyaan yang sangat penting. Tapi saya akan jawab besok. Karena itu materi besok ya. Biar sekalian. Oke. Nah, dari sekian banyak investasi ya, dikatakan di buku Stocks for the Long Run oleh Jeremy J. Siegel, ini bukunya, jadi ini data saya ambil dari bukunya dia bilang sejarah membuktikan investasi saham berkualitas memberikan hasil lebih baik. Kata kuncinya di sini teman-teman, ya sesuai dengan pertanyaan Pak Helmi, ya, yaitu apa? Saham berkualitas. Jadi, di bursa kita saat ini itu kurang lebih ada 900, saya lupa, 954 kalau nggak salah. Saya lupa angka persisnya. Pokoknya 900-an lah. Ada 900-an saham. Tidak semuanya perusahaan berkualitas. Saya tahu betul, ada juga oknum-oknum kurang ajar. Ya, bikin perusahaan, IPO, tinggal kabur. Bawa duitnya kabur. Ya, perusahaannya nyungsep ke gocap. Ada. Ya, tidak semua saham di bursa kita itu berkualitas. Nah, jadi kata kuncinya adalah sejarah membuktikan investasi di saham berkualitas memberikan hasil yang lebih baik. Nah, jadi si Jeremy ini dia membandingkan ya. Kalau saya investasi 100.000 rupiah di tahun 2006, di tahun 2017 hasilnya jadi apa sih? Nah, saham memberikan hasil yang paling baik. Yang kedua, obligasi negara, kemudian deposito, emas. Loh, kok emas di nomor sekian? Harusnya tinggi dong. Ya, ini kan situasional.
Ya, kadang kan kayak ini. Emas naik sampai tinggi di sini ya, harusnya di atas obligasi negara, tapi di 2012, 2013 dia mengalami penurunan. Jadi itulah ekonomi. Karena dia naik tinggi, something happen, dia turun. Ya itu. Ya, selalu ada risiko. Jadi siapa bilang emas tidak bisa turun? Buktinya juga bisa turun. Walaupun saat ini lagi naik-naiknya. Karena lagi banyak diborong oleh China dan kawan-kawan. Dan tabungan itu yang paling kecil, ya, yang paling kecil. Jadi saham, ya, ya saya rekomendasi saham. Tapi ya tidak wajib. Anda boleh memilih mau investasi di ranah yang Anda suka. Ya, cuman saya suka saham apa? Terjangkau, liquid, dan banyak pilihan. Bahkan ketika nanti Anda menguasai market Indonesia, Anda bisa menjadi global investor. Saya pribadi, saya sudah bukan lagi invest di Indonesia saja, tapi saya juga sudah invest di saham luar negeri, baik itu di US, Hong Kong, Jepang, ya kadang masuk ke Vietnam, nah, tergantung marketnya ya, situasional. Jadi kita sudah bisa jadi global investor. Dengan teknologi sekarang ini itu gampang banget. Hanya dengan satu klik Anda sudah bisa invest di Amerika. Gampang banget. Obligasi negara itu apa ya, Kak? Obligasi negara itu adalah surat hutang. Jadi negara selama beberapa lama sekali, beberapa bulan sekali itu mengeluarkan surat hutang kepada kita Indonesia untuk membiayai anggaran belanja negaranya gitu. Jadi itu namanya surat hutang gitu. Saham dibandingkan reksadana gimana ya? Ada plus dan minusnya ya. Reksadana itu harus tergantung manajer investasinya jago atau enggak. Kalau manajer investasinya cuma ikut-ikutan, maka kinerjanya cuma akan ikut-ikutan. Pasti saham akan lebih tinggi. Ya, tapi kalau Anda sudah bisa di saham dan Anda jago di saham, tentu saham akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena balik lagi, reksadana kita titip duit. Kalau kita titip duit, bro, titip duit dong di lu dong. Pasti orang itu bilang apa? Ya udah boleh, bayar ya. Nah, itulah reksadana. Anda juga harus bayar. Jadi, return Anda tergantung oleh manajer investasi jago atau enggak. Kedua, kalau dia biasa aja, bahkan Anda kena biaya, maka return Anda pasti di bawah pasar. Jadi balik lagi. Ya, tergantung. Saya rekomendasi kalau Anda sudah bisa beli saham, langsung aja di saham. Tapi kalau baru mulai, mau reksadana, ya oke lah. Baru mulai kan belajar-belajar boleh. Saya pertama kali beli saham di 2007 atau 2008, gaji pertama saya pun mulai dari reksadana saham. Tapi begitu saya paham saham, itu udah nggak lagi, saya langsung main langsung di saham. Gitu. Mending beli saham luar ya, Coach. Well, plus minus lah ya, plus minus ya. Saham luar hari ini kita lagi nunggu Donald Trump inaugurasi nanti jam 24.00, berarti sekitar 4 jam lagi. Plus dan minus, yes. Market luar tentu lebih menggiurkan, makanya kita di HBC kita juga punya kelas untuk investasi di market global. Jadi, well, plus dan minus. Saya sendiri portonya saat ini masih 50-50, lokal sama US masih 50-50, tapi ya porto saya selama beberapa tahun terakhir ini yang US lebih growing dibandingkan Indo. Tapi ya Indo lagi murah-murahnya ini. Justru this is good time to invest di Indo. Ya US sudah agak mahal sekarang, rawan terkoreksi. Tapi Indo memang sekarang lagi murah-murahnya karena belum naik-naik, masih turun terus. Ya, jadi it's good time to buy for investor. Gitu. Jadi plus dan minus ya, gitu. Beli saham luar berarti lewat aplikasi punya sekuritas luar. Well, di Indonesia sudah banyak aplikasi yang kita kerjasama. Ya nanti mungkin bisa japri saya kita ada kerjasama dengan sekuritas yang bisa invest di luar juga. Gitu. Ya, em, gimana kalau umur 40? Sekarang kita udah 40-an ke atas. Apakah investasi buat pendidikan anak dan pensiun tidak terlambat sama sekali? Well, saya tidak tahu kemampuan keuangan Pak Henry saat ini seperti apa, ya kan? Karena tentu kalau waktunya makin mepet, rupiah yang diinvestkan itu harus lebih besar, ya harus lebih besar. Jadi saya nggak tahu kondisinya, namun kalau saya bilang tidak ada kata terlambat untuk memulai, karena bisa jadi begitu Anda mulai, pintu lain terbuka. So, let's jangan tutup pintu, kita buka aja selebar-lebarnya, belajar dulu, lihat ada kesempatan apa. Minimal mulai dulu supaya pintu rezeki yang lain bisa kebuka. Itu ya. Porto itu apa, Coach? Portofolio ya. Portofolio itu kumpulan dari investasinya kita, ya. Kumpulan gitu. Sip. Nah, jadi terakhir ya, em,
investasi, bisakah kita mencapai namanya financial freedom lewat investasi? Ini yang selalu ditanya-tanya sama orang. Coach, financial freedom itu gimmick bukan sih? Ya, bebas uang, bebas waktu, ya, passive income. Apa cuman gimmick dari perusahaan multi level marketing, biasa kan MLM ya. Financial freedom, time freedom, yes, yes, yes gitu ya. Tapi saya mau bilang, menurut saya definisi financial freedomnya apa dulu? Ya, kalau financial freedom Anda menjadi kaya raya, wah, punya istana, punya kastil, punya limosin, sementara sekarang aja hidupnya masih pas-pasan gitu ya. Well, bisa sih, tapi kayaknya jauh banget gitu ya. Nah, tapi kalau financial freedom versi saya loh ya, adalah saya pengeluaran sehari-harinya saya ya untuk istri makan, untuk anak sekolah, untuk anak sekolah, anak ngeles, makan anak, obat anak, vitamin anak, pokoknya semuanya benar-benar anak gitu ya. Ya sama kebutuhan saya pribadi ya untuk makan, untuk entertainment ya, jalan-jalan masih bisa lah ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari lah masih itu bisa terpenuhi tanpa saya harus bekerja, arti secara pasif dari investasi saya, itu namanya financial freedom. Dan kalau itu definisinya, yes, sangat bisa banget. Ya, saya sudah membuktikannya, gitu. Jadi, balik lagi, financial freedom ini tergantung lifestyle-nya Anda, cost of living-nya Anda. Ya, semakin besar cost of living-nya Anda, ya semakin butuh effort untuk mencapainya. Semakin rendah cost of living Anda, semakin mudah untuk mencapainya. Nah, setelah Anda tidak usah pusingin urusan dapur, selanjutnya apa? Apakah dengan berarti financial freedom kita tidak perlu bekerja? Saya pribadi, saya suka bekerja. Saya suka berbagi kayak gini. Saya suka produktif. Tapi saya tidak suka dipaksa bekerja. Ya, harus masuk kantor, harus bekerja di pekerjaan yang saya tidak inginkan. Kenapa? Kalau nggak suka ya udah berhenti aja. Dari mana bos gajinya bos? Hidupnya dari mana bos? Nah, kan gitu. Tapi kalau gue nggak suka kerja ini, berhenti ah. Kenapa? Udah ada investasi, aman. Berarti saya bebas memilih pekerjaan yang saya inginkan. Itulah buat saya benefit dari financial freedom. Saya bisa, jadi dari investasi dapat duit, dari pekerjaan yang saya inginkan juga bisa dapat duit. Jadi happy ngerjainnya. Kalau ngerjainnya happy, jadi lebih maksimal. Energinya tuh ada gitu, kelihatan gitu kan. Nah, itulah yang saya pengen ajak teman-teman. Ya, yuks kerja di produktif di bidang yang benar-benar Anda sukai. Dan supaya bisa mensupport itu, bangun pohon duit Anda. Sampai pohon duit ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya Anda. Itulah definisi saya tentang financial freedom. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Atau jangan-jangan nggak setuju kos. Pokoknya harus punya kastil, punya apa McLaren ya. Saya nggak bisa beli McLaren, nggak mampu saya beli McLaren. Naik personal jet, wah kemahalan buat saya. Personal jet. Ya kalau dibayarin boleh lah, tapi kalau suruh bayar sendiri, wah udahlah naik komersial aja udah cukup. Naik SQ aja udah mewah gitu. Setuju ya Pak Faisal, Pak Kevin. Pak Kevin, apakah saat ini iklim investasi saham Indo sudah menunjukkan sentimen positif atau baiknya kita masih wait and see atau mengalokasikan ke aset investasi yang lain? Pertanyaan bagus, tapi nanti mungkin akan saya jawab di belakang ya. Saya akan jawab di belakang. Nanti diajarin untuk target investasi di saham seperti uang pensiun berapa di model umur 40-an, terus berapa minimal investasi kita di saham untuk menuju uang tersebut. Nanti saya lupa, antara besok atau hari Rabu, Anda akan dikasih Excel untuk menghitung kebutuhan dana pensiun Anda. Jadi nanti Anda bisa hitung-hitung sendiri situ kebutuhannya, ya panduannya juga sudah ada di situ. Jadi nanti mungkin Pak Henry bisa cobain Excelnya itu dulu, ya untuk menjawab itu. Ya. Apakah return saham flat 11% lebih dari tahun ke tahun? Jawabannya no. Tidak ada yang pasti di pasar. Tidak ada yang flat. Semuanya selalu fluktuasi. Up and down. Ya makanya selalu ada risiko. Ya selalu ada risiko. Oke. Top terukur dan visible. Thank you Pak Ben. Ya setuju Pak Kurniawan. Kak, kalau sudah beli saham tapi trennya malah turun, sebaiknya tunggu aja sampai naik atau dijual walaupun rugi. Nah, ini jawabannya sebenarnya besok, tapi saya jawab singkat ya. Cek fundamental perusahaannya. Apakah perusahaannya bertumbuh atau tidak? Kalau perusahaannya bertumbuh, biarkan aja.
Tapi kalau perusahaannya tidak bertumbuh, yes, boleh jual rugi. Gitu. Apa saham saya banyak kebakaran, Coach? Apakah nanti diajarin untuk mengatasi kondisi tersebut? Nanti ya, sambil belajar fundamental, valuasi, Pak Dinto bisa evaluasi analisa portonya sendiri. Nanti kalau itu masih bingung, bisa tanyain lagi saya di hari hari Jumat, ya hari Jumat, gitu. Ya, hari terakhir. Jadi udah pelajari, kalau masih belum terjawab, Jumat nanti tanya lagi. Gitu. Yes. So, saya mau ngajak teman-teman, yuks, jadilah seorang aktif investor. Kita nabung saham untuk masa depan kita dan anak-anak kita, juga pasangan kita tentunya ya. Ya, mari. Nah, teman-teman sudah tahu apa itu saham, perusahaan. Nah, sekarang untuk mendapatkan keuntungan di saham, ada dua cara. Ada dua cara untuk mendapatkan keuntungan di saham. Pertama, Anda bisa investasi menjadi seorang investor. Yang kedua, Anda bisa trading menjadi seorang trader. Loh, emang beda, Coach? Beda. Ya, investasi dan trading itu beda. Mindsetnya beda, caranya beda. Nah, ya, mindsetnya beda, caranya beda. Nah, investasi itu Anda seperti seorang petani, mindsetnya. Ya, mindsetnya itu seperti seorang petani. Di mana Anda nanam bibit. Ya, Anda nanam bibit, terus apa yang Anda lakukan? Setiap hari Anda rawat, Anda siram, Anda pupuk, dan sebagainya. Hingga akhirnya kemudian dia berbuah, tumbuh, berbuah, baru kita nikmatin buahnya. Nah, berarti apa? Investasi itu berarti butuh waktu panjang. Berarti kalau kita bicara investasi, periode waktunya di atas 1 tahun. Kalau Anda pengen dapat keuntungan di bawah 1 tahun, jangan pakai metode investasi. Masuklah ke ranah trading. Ya, tapi kalau sudah bicara investasi, sudah tahu. Saya invest berarti di atas 1 tahun. Nah, kemudian kita di HBC, kita menerapkan prinsip yang namanya nabung saham. Sehingga kayak nanam pohon, dirawat setiap bulan, setiap saat dirawat sampai dia tumbuh besar. Berarti kalau kita di HBC, istilahnya nabung, kita beli sahamnya berkali-kali. Cicil. Ya, jadi cicilnya gimana? Setiap bulan. Nah, setiap bulan Anda sisihkan sekitar 10 atau 20% dari income Anda sesuai dengan financial planning ya. Jadi Anda terima income misalnya 1 juta, misalnya terima income 1 juta per bulan ya. Ya, misalnya ya 1 juta per bulan. Ya udah Anda sisihkan 10%, 100.000 ya, atau 20%, 200.000 setiap bulan. Jadi Anda punya peluru setiap bulan. Nah, 100.000-nya diapain? Beliin saham. Itu nabung, beliin saham. Jadi bulan depan beli saham lagi, beli saham lagi. Jadi kita bukan aliran buy and hold forever. Kita aliran active investing. Ya, terima uang, sisihkan beli saham. Terima uang, sisihkan beli saham. Dengan demikian, uang kita makin gendut. Sehingga nanti ketika panen, panennya langsung gede gitu ya, panen langsung gede karena makin gendut gitu. Nah, itulah investasi. Nah, kapan kita, apakah dalam investasi kita ada cut loss-nya? Ada. Cut loss-nya apa? Kalau buahnya busuk. Kalau pohonnya penuh penuh apa tuh ulet bulu, penuh apa ya? Penuh parasit ya, penuh apalah itu namanya, penuh hewan-hewan yang ngerusak pohonnya lah. Ya, ada penuh rayap misalnya gitu. Jadi kalau pohonnya busuk, ya penuh hama, thank you. Ya, penuh hama, ya udah kita berarti pangkas pohonnya. Ya, itu namanya cut loss. Ya, benalu, betul ya. Ya, kita cut loss saat pohonnya rusak, pohonnya penuh benalu, hama. Berarti apa? Fundamental sangat penting. Kita hanya cut loss di saham-saham invest ketika fundamentalnya jelek, fundamentalnya menurun. Berarti selama fundamentalnya naik, harganya turun, apa yang kita lakukan? Cicil beli lagi. Selama ya pohonnya masih sehat dan bertumbuh. Ya, itu kata kuncinya. Ya, jadi investasi long term. Cut loss cuman kalau fundamentalnya jelek. Ya, kalau harganya turun, fundamental masih bagus, kita tetap cicil beli saham tersebut. Ya, makanya kenapa jangka panjang. Karena saham-saham yang sedang downtrend, untuk dia balik arah naik, butuh waktu panjang. Jadi selama dia turun, itu adalah masa apa kita? Masa cocok tanamnya kita. Nanti ketika dia sudah naik lagi, tren harga sudah naik, itu masa panennya kita. Nah, kebalikan dengan trading. Trading itu apa? Trading itu dagang.
Nah, kalau dagang, time frame-nya pendek-pendek. Ya, Anda beli buah dari petani, dari kebun, dari kebun. Anda beli, sekali beli apa? Langsung banyak kan? Wah, satu truk gitu. Apa yang dilakukan? Anda bawa ke pasar terdekat, ya beberapa jam kemudian. Jadi selisihnya beberapa jam tuh, wah, ya. Atau selisih 1 hari lintas kota misalnya gitu. Ya, pokoknya time frame-nya deket lah, nggak di bawah 1 tahun. Ya, Anda bawa ke pasar terdekat. Nah, di pasar terdekat, Anda lakukan, Anda jual cepet, ya. Berarti cuannya tipis dong. Ya, karena kan Anda beli misalnya 10.000, Anda jual misalnya di 12.000 misalnya gitu ya, itu cuannya emang tipis tapi kuantitinya banyak. Nah, terus gimana kalau ada buah yang busuk? Langsung buang, berarti cut loss cepet, ya cut lossnya harus cepet, sehingga permainan trader itu bukan di saham yang turun, permainan trading itu di saham yang justru lagi naik harganya. Harganya lagi naik, kita beli di tengah-tengah, kita jual waktu di atas. Jadi main cepet, beli jual, beli jual, beli jual, mainnya di atas. Nah, ketika waktu kita beli, ketika harganya turun, apa yang kita lakukan? Cut loss. Wajib. Nggak ada averaging down dalam trading. Uang saya nyangkut kalau saya averaging. Gimana saya putar duit? Nah, masalahnya, penyakit kita, saham trading, ketika sudah turun, dalam benak kita apa? Ya udahlah, jadiin saham invest. Iya, nggak bisa. Melanggar aturan. Makanya kenapa tradingnya gagal terus. Isinya saham-saham nyangkut. Nah, itu. Jadi, dipisah antara invest dan trading harus dipisah. Jadi saya pribadi invest, saya punya rekening dana pensiun, dana pendidikan anak, trading saya punya rekening yang terpisah khusus untuk trading dengan aturan-aturan trading. Jadi saya mainkan akun ini dengan aturan-aturan trading. Terpisah, cara mainnya beda. Jadi kalau Anda mau menjalankan investasi dan trading, punya rekening yang terpisah khusus untuk trading. Nah, malam hari ini kita belajar invest ya, karena mindset dan caranya, metodenya berbeda banget, bertolak belakang sama trading. Beda ya, beda banget. Ya, kita punya kelas trading terpisah ya, terpisah karena memang metodenya beda gitu. Bagaimana cara mengetahui fundamental naik atau turun? Materi besok. Materi besok. Coach, kalau mau investasi dan sekaligus trading saham, apakah bisa dilakukan? Bagaimana strateginya, Coach? Yes, dipisah. Ya, itu. Dipisah akunnya. Jadi ketika Anda buka rekening ini, mindset Anda invest. Buka rekening ini, mindset Anda trading. Yaitu dipisah. Ya, lebih baik beli saham di satu perusahaan banyak atau dipecah-pecah ke beberapa tempat. Nanti kita bicara di sini. Ya, manajemen risiko itu. Nah, jadi dalam metode active investing, kita punya 4 aturan. Ya, aturan sederhana. Nomor satu, aturannya adalah investasi berkala atau yang kita sebut nabung saham. Nah, jadi rekomendasi kita setiap bulan Anda terima pendapatan, income ya. Dan sisihkan minimal 10-20%. Minimal loh, Anda mau lebih boleh ya, sangat welcome. Ya, di salah satu YouTube saya ada cerita tentang salah satu orang yang setiap bulan dia menyisihkan sekitar 40% dari eh, pendapatan dia ya, dalam kurun waktu saya lupa 7 tahun kalau nggak salah, dia punya hampir 1 M kalau nggak salah, atau setengah miliar, punya setengah miliar. Wah ya, punya setengah miliar lumayan kan, disisihin dari gajinya ya. Ya terus diinvest. Nah, lumayan. Jadi investasi berkala, sisihkan 10-20%, beliin saham ya, beliin saham. Nah, ya. Nah, jadi itu, beliin saham. Nah, kemudian beli sahamnya berapa banyak dan sahamnya apa. Nah, kunci kedua, invest di banyak perusahaan yang bagus. Berarti bagus ini bicara apa? Fundamental. Tidak semua perusahaan akan memberikan Anda keuntungan. Banyak juga oknum di pasar. Nah, bagaimana cari tahu yang bagus? Materi besok. Nah, terus banyak perusahaan. Banyak itu berapa, Coach? Nah, kita rekomendasi itu Anda punya 5 sektor yang berbeda. Minimal. Minimal Anda investasi di 5 sektor yang berbeda. Artinya minimal punya 5 saham. Di 5 sektor yang berbeda. Apa itu sektor? Sektor itu bidang bisnis. Nah, ada bisnis perbankan, ada bisnis consumer goods, ada bisnis retail, ada bisnis apa lagi? Rumah sakit, ada bisnis rumah sakit, kesehatan, ada bisnis apa lagi? Ya macam-macam lah ya. Oke, energi ya. Walaupun energi saya nggak rekomend buat invest ya. Eh, oh iya, biar sekalian mumpung ini energi. Saya
Saya tidak rekomendasi teman-teman investasi di saham komoditas, termasuk energi, minyak, batu bara. Kenapa? Karena pergerakan harga saham dari saham-saham komoditas ini itu sangat bergantung pada harga komoditasnya. Di mana harga komoditasnya itu volatil banget. Jadi saham-saham ini itu risikonya tinggi. Jadi saya hanya rekomendasi untuk Anda yang sudah lebih expert. Nah, ya, untuk Anda yang baru mulai, ya cari yang lebih mudah dulu lah. Ya. Jangan main yang di expert-expert dulu. Cari yang lebih lebih newbie friendly, ya, lebih newbie friendly. Gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi minimal di 5 sektor ya, di mana maksimal rekomendasi saya adalah maksimal di 10 saham gitu ya. Kenapa 10 saham? Supaya Anda bisa pantau. Ya, pengalaman saya, kalau Anda punya banyak saham, wah, ada kemarin ada yang bilang, saya punya 30 saham, coach. Wah, saya nanya, itu mantaunya gimana? Itu dia, coach. Nggak dipantau, coach. Cuma ditinggalin aja, dibiarin aja nyangkut. Nah, itu. Kita nggak bisa. Ya. Punya saham, itu sama kayak Anda punya franchise. Ya, Anda beli franchise. Ya, Anda buka restoran, buka franchise. Yang kerja bukan Anda. Yang kerja ada Anda hire manager, Anda hire chef, ya Anda hire manager, hire chef, Anda hire waitress, mereka yang kerja. Kan bukan berarti saya tinggalin franchise itu selama 10 tahun. Dah, nanti 10 tahun lagi saya balik ya. Balik-balik hilang. Nah, yang kita lakukan apa? Tiap bulan kan kita pantau, gimana penjualan hari ini? Bagus nggak? Kita lihat laporan keuangannya, penjualan hari ini berapa, keuntungannya berapa. Investor juga sama. Minimal 3 bulan sekali Anda pantau perkembangan dari saham-saham yang Anda punya. Ini fundamentalnya bagus nggak nih? On track nggak nih? Bertumbuh nggak nih? Nah, kalau bertumbuh, go for it. Beli lagi bahkan gitu ya. Tapi kalau turun, kenapa nih? Jangan-jangan udah mau pilot nih. Nah, itu kan kita harus khawatir. Jadi minimal 3 bulan sekali kita baca laporan keuangannya. Gimana nih kinerjanya? Jadi atas dasar itu, jangan lebih dari 10 deh. Kebanyakan, susah nanti Anda. Satu laporan keuangan aja berapa? 200 halaman. Ya, BRI 800 halaman. Ya, kalau yang lain-lain ada lah yang seratusan halaman laporan kuartal masih ada. Ya, tapi kalau yang besar-besar bisa 500 halaman, 300 halaman. Ya, jadi 10 lah cukup. Ya, gitu. Minimal 5 sektor, maksimal 10 saham. Itu rekomendasi saya untuk manajemen risiko portofolio Anda. Gitu. Oke, nanti ini pertanyaan-pertanyaan yang belum saya terjawab, saya jawab lagi ya habis ini ya. Oke, terus yang berikutnya, ketiga, invest di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Ada bisa sharing? Kapan waktu yang tepat untuk investasi? Ya. Yes, yes, betul. Pak Zainal, valuasi berarti pas harganya murah ya. Nah, harga ini kita nggak bicara harga per lembar saham. Harga ini nanti kita bicara nilai perusahaan. Ketika nilai perusahaannya sedang murah. Nah, nanti ini teman-teman akan pelajari di hari Rabu. Rabu nanti kita akan belajar tentang valuasi perusahaan. Bagaimana menentukan saham yang mau saya beli ini kemahalan atau murah. Nah, itu nanti hari Rabu. Jadi, walaupun perusahaannya bagus, kita nggak langsung beli. Kita harus cek valuasinya. Ya, valuasi itu apa? Nilai perusahaan. Nilainya saat ini mahal atau murah. Dan kita beli waktu kapan? Kita beli waktu murah. That's it. Materi hari Rabu. Ya, materi hari Rabu. Cek fundamental. Yes, of course. Ya. Pas punya uang. Oh, iya, jelas. Jelas, bener banget. Ya. Pas punya uang, bener banget. Nah, yang terakhir, invest bahkan dalam krisis. Lucunya teman-teman, ya, ketika harga saham sedang naik, apa yang terjadi? Orang-orang FOMO. Wah, coach, boleh beli nggak saham ini, coach? Boleh beli nggak, coach? Coach, CBDK, coach, masih boleh beli lagi nggak, coach? Masih boleh masuk nggak, coach? Coach, PANI, coach, boleh masuk lagi nggak, coach? Ya, lucunya gitu. Pada saat harga saham lagi mahal-mahalnya, orang pengen beli. Tapi ketika sedang dalam krisis, ketika harganya sedang turun, kayak sekarang nih, harga lagi turun. Orang-orang panik, coach, perlu cut loss gak nih? Coach, perlu jual gak nih? Ya, lah, kenapa nggak beli? Takut coach, nanti tambah turun gimana? Loh, kan kita kalau beli barang, kan mau nyarinya murah. Mau nyari murah, jualnya mahal. Kok ini kebalikannya? Beli mahal,
Waktu murah malah mau jual. Nah, disitulah kadang emosi kita mengalahkan pikiran logisnya kita. Itu sebenarnya tantangan kita dalam investasi. Jadi berinvestasi itu sederhana. Sulitnya adalah karena ada emosi yang membuat logis kita tidak lagi logis. Sehingga kita malah berlaku kebalikannya. Kita beli ketika sahamnya sedang mahal, kita cut loss ketika harganya sedang murah. Itulah kenapa banyak orang kehilangan duit di investasi. Padahal sederhana, ya. Invest ya ketika harganya murah, bahkan dalam krisis. Kenapa? Karena dalam krisis itu big sale, ya. Big sale dalam krisis. Perusahaan-perusahaan bagus diskon besar-besaran. Nah, disitulah investor dapat keuntungan berkali-kali lipat. Ya, saya tertarik jadi trader karena teman saya banyak cuan beli saham-saham kecil. Yes, bisa dilakukan. Ya, bisa invest dan bisa trading dilakukan bersamaan. Bisa banget dilakukan. Nah, ini contoh. Di tahun 2020, pasar saham di seluruh dunia, saya ulangin, di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, itu crash. Turun sedalam-dalamnya. Karena apa? Karena pandemi COVID-19. Termasuk Indonesia. Nah, salah satu perusahaan yang paling saya favorit, perusahaan yang salah satu yang fundamentalnya menurut saya top chair banget, fundamentalnya bagus banget, aman, solid, adalah Bank Sentral Asia, BCA. Siapa yang nggak kenal BCA di sini? Bayangkan, BCA dari harga 6 ribuan turun sampai ke level 4 ribuan. Ya, banyak yang panik. Saya bilang, you lupa, you punya apa? You punya BCA. BCA nggak akan bangkrut. Bukan nggak akan, nggak boleh bilang akan. Di market anything can happen. Sulit untuk bangkrut, kecil kemungkinan bangkrut. Ya, saat ini solid. Ya, benar kan? Tidak sampai 1 tahun, saya mau bilang buy. Ini kesempatan beli, diskon. Kapan lagi dapat semurah ini? Ya, nggak pernah lagi. Bener, nggak nyampe 1 tahun. Di akhir 2021 dia balik ke level 7.000. Ya, profit, profit ya, 54%. Nggak nyampe dalam waktu 1 tahun. Normalnya BCA itu setahun pasti berapa sih? 15%, 20%. Ini per tahun. Ini nggak nyampe setahun, 54%. Dan kalau masih dipegang masih sampai sekarang, ya dipegang masih sampai sekarang, ya, bentar. Ya kalau Anda masih pegang sampai sekarang, bayangkan. Ya sekarang lagi turun-turunnya nih, market kita memang lagi sepi ke 9.625. Tapi itu pun ya cuannya masih 121%. 5 tahun ya dapat cuan 121%. Kalau kemarin Anda jual di waktu di 10.000 sampai 11.000, lebih besar lagi. Wah, ini easy money banget. Iya ya. Khawatir nggak BCA turun? Anda lihat sendiri aja nih. Ya, dia udah kayak bola pingpong, turun naik lagi, ya turun naik lagi. Ya jadi setiap kali dia turun, saya nggak khawatir. Itu malah kesempatan saya beli, turun naik lagi. Udah kayak kayak bola pingpong gitu kan, tuing tuing tapi pingpongnya makin naik ke atas, membal-membalnya ke atas. Anda lihat trennya naik terus gitu ya. Wah, buat saya no brainer. Nah, gitu. Nah, 121%. Jadi kemarin banyak yang panik. Coach, BCA coach, di bawah 10.000 coach. Waduh, bakal crash nggak nih coach? Bakal crash nggak nih? Wah, saya bilang nggak khawatir. Ya lihat aja polanya nih. Ya mantul-mantul aja. Ya nanti justru di sini ya good moment beli. Saya kemarin baru nambah lagi. Ya, wih nanti ya mantul lagi. Ya kan? Ya, selama BCA fundamentalnya masih bagus, masih strong, BCA masih one of the best bank in Indonesia saat ini. Bahkan bukan cuma Indonesia, one of the most profitable bank di seluruh dunia. Bagaimana taunya? Baca data fundamentalnya. Materi kapan? Materi besok. Ya, materi besok. Itu. Ya, 5 tahun 121%. Waduh, 121% kecil coach. Eits, jangan lupa. Hukum bunga berbunga. Ya, bunga berbunga itu tidak linear, tapi eksponensial. Nah, kalau dieksponensialkan jadinya seperti ini. Ini namanya eksponensial.
Ya awalnya kayak nggak kelihatan ada kenaikan kan, lama-lama naiknya makin makin cus 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 cus. Jadi kayak roket dia. Awal-awal datar, flat, lama-lama makin ini. Ya. Kalau dipanjangin dari tahun 2021, 24 tahun yang lalu ya, 24 ya, 25 tahun yang lalu ya, uang Anda tumbuhnya 24.550%. Fantastis kan? Ini kekuatan dari bunga berbunga. Orang kadang ngeliat, aduh coach, setahun 20% coach, kapan kayanya coach? 20% kalau linear, iya nggak kaya-kaya. Tapi kalau bunga berbunga, ingat, setiap 3 tahun sekali uang Anda naik 2 kali lipat. Kok bisa coach? Karena bunga berbunga. Gitu. Nah, berarti kalau tiap 3 tahun uang Anda naik 2 kali lipat, di tahun ke-6 uang Anda naik 4 kali lipat. Di tahun ke-9 uang Anda naik 8 kali lipat. Di tahun ke-12 uang Anda naik 16 kali lipat. Itulah the power of bunga berbunga. Makanya dana pensiun saya itu saya puter terus. Supaya apa? Supaya saya dapat bunga berbunganya. Kalau saya tarik jadinya linear. Tapi kalau saya puterin terus jadinya bunga berbunga. Itu yang saya cari gitu. Makanya kita mainnya long term karena bunga berbunga. Pola seperti ini bisa cari di mana coach? Ini saya pakai TradingView, tapi teman-teman juga bisa lihat di aplikasi sekuritas masing-masing gitu. Efek suku bunga BI nanti ya. Baca fundamental besok diajarkan ya. Kalau stock split saham itu apa coach? Kebetulan BCA pernah stock split ya. Jadi apa itu stock split? Jadi kalau misalnya hari ini harga BCA itu 10.000 ya, satu saham, ya, satu saham. Nah, dia stock split, artinya pecah saham. Misalnya pecah sahamnya 1:5 ya, 1:5 saham. Jadi yang tadinya saya punya satu, sekarang saya punya 5 saham. Ya, jadi tapi setiap saham nilainya cuma 2.000. Sama kayak Anda punya uang 100.000, dituker sama 5 lembar 20.000. Itu namanya stock split. Ya, jadi cukup sederhana. Gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Invest. Semakin cepat Anda invest, semakin bunga berbunga ini jalan. Jadi Anda harus invest teman-teman. Harus, wajib. Ya walaupun saat ini Anda cuma punya 100.000, it's okay. Nanti ada rezeki, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Gitu. Dampak stock split bagi investor apa coach? Gak ada. Cuman nambah aja sahamnya gitu. Tujuannya supaya apa? Macam-macam. Mungkin perusahaan ini ada mau jual sahamnya ke pihak ketiga sehingga jumlah sahamnya dibanyakin sehingga sebagian bisa dijual ke mereka, bisa. Atau mereka melihat, aduh, saham saya secara rupiahnya udah kegedean nih. Ya, udah kegedean nih di market nggak lagi liquid, dipecah deh supaya rupiahnya nominalnya jadi kecil. Jadi yang tadi satu lotnya 1 juta, sekarang satu lotnya 200.000. Jadi lebih banyak orang bisa beli sehingga lebih liquid. Jadi banyak, banyak banget eh, tujuannya. Setiap perusahaan bisa beda-beda. Nah, kuncinya, kayak saya bilang, saham di Indonesia itu ada banyak, 900 saham. Tadi siapa tuh bicara? Apakah blue chip menjadi jaminan? Telkom aja, yang blue chip turun terus? Betul. Bahkan perusahaan raksasa pun tidak menjamin bakal naik terus. Kuncinya adalah kita harus tahu fundamental perusahaannya. Perusahaan blue chip tidak menjamin perusahaannya akan selalu bagus. Semua balik lagi ke bisnis. Bisnis pasti tergantung sama faktor ekonomi. Bisnis tidak selalu bagus, selalu akan ada tantangannya. Makanya suka nggak suka, kita wajib baca laporan keuangan per 3 bulan sekali. Untuk lihat, cek perusahaan ini masih bagus atau enggak. Penting itu. Kalau enggak, jangan sampai jadi kayak Unilever. Puncak kejayaan Unilever adalah tahun 2018 mencapai level 11.600 tertingginya. Ya, dari tahun 2006 dari harga berapa nih? 800 perak. Wow, dari 800 perak ke 11.600. Wih, asik kan? Tapi kalau Anda kelupaan jual di sini, ya tiba-tiba fundamentalnya turun, sekarang harganya 1.750. Udah kayak naik gunung turun gunung, ya. Jadi, ya, kalau ini adalah harga tahun set 2009, 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu Anda beli saham Unilever. Kata Coach Ferdi,
Makin panjang sahamnya, makin cuan. Ya, bunga berbunga berkali-kali lipat. Wah, oke lah, saya beli Unilever. Wah, 14 tahun kemudian, Anda kelupaan beli, Anda nggak ngecek-ngecek, Anda merem aja udah. 14 tahun kemudian, iya ya dulu saya pernah beli Unilever tuh. Anda buka, loh kok nggak berubah? Harganya sama. Ya, habis waktu, sia-sia. Jadi, Anda harus ngecek fundamentalnya dan monitor setiap 3 bulan sekali. Sekarang waktu bagus gak beli Unilever, Coach? Belum ya. Sekali lagi, cek fundamentalnya ya. Belum bagus. Ya, belum bagus. Oke. Ya. Jadi, jangan sampai kasus Unilever terjadi dengan Anda. Apa yang salah dengan Unilever? Kinerjanya memburuk sejak 2018. Ya, pendapatannya turun, laba bersihnya turun terus. Jadi kinerjanya memburuk. Penjualan produknya menurun, laba keuntungannya juga menurun. Gitu. Kita nggak tahu kan kalau kita nggak analisa. Makanya itu tugas kita sebagai investor. Baca laporan keuangan supaya kita tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, manfaatkan teman-teman. Bunga berbunga adalah keajaiban dunia ke-8. Itu katanya Albert Einstein, orang paling jenius ya setelah apa Stephen Hawking. Ya, sebenarnya Stephen Hawking kan ya. Ya, ya ini orang yang paling jenius nih zaman dulu, menciptakan bom atom ya. Dia bilang, bunga berbunga adalah keajaiban dunia. Ini adalah powerful banget. Ya, ya, ambil contoh. Ya, ambil contoh. Wanita berumur 25 tahun. Wah, sebut saja namanya Mawar ya. Mawar umur 30 tahun investasi ya 30 juta rupiah di saham ya dengan pertumbuhan 12% per tahun. Nah, kira-kira di umur 60 uang 30 juta jadi berapa ayo? Ya kalau 12% per tahun. Berarti setahunnya berapa? 3,6 juta. Ya, 25 ke 60 berarti berapa? 35 tahun. Nah, berapa nih di umur 60 nih? 35 kali 3,6. Berapa nih? 7, 100. Ngeblank saya. 105. Ya, 110 juta. Berarti tambah 30. 140 juta. Bener nggak? Di umur 60 dia punya 140 juta. Salah. Tidak benar. Salah. Masa sih coach lo yang ngomong lo? Saya lo. Masa saya salah? Masa saya yang ngomong lo? Masa salah? Yes, 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 benar, 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 ya, benar sekali, benar sekali, ya, karena ada bunga berbunga di umur 60 tahun, uang 30 jutanya, dia nggak nambah lagi loh, nggak top up loh, 30 jutanya didiemin aja, uangnya jadi 1,5 miliar, bayangkan, ya, 1,5 miliar. Kalau kita pakai pola pikir linear, 12% per tahun, cuman jatuhnya 140 juta. Tapi kalau pakai pola pikir bunga berbunga, bunga majemuk, yes, 1,5 miliar. Itulah yang bikin orang kaya tambah kaya. Karena mereka paham ilmu bunga berbunga. Gitu. Ya, tapi 30 tahun itu inflasinya udah berapa, Coach? Rata-rata inflasi di Indonesia itu sekitar 6% per tahun. Ya. Jadi, ya setengahnya dari 12%. Ya, 6% per tahun. Inflasi Indonesia rata-rata setiap tahun itu, kalau di rata-rata 6% per tahun. Ya, data sekitar 20 tahun terakhir. Nah, ini second case. Nah, ya. Si Mawar tadi 30 juta rupiah ini ya, dia bilang, bapaknya bilang, you nggak boleh cuman sekali doang. You harus nabung saham, ya perbesar. Siapa? Ya, ikut amanah bapak. Nah, jadi tadi cuma 30 juta sekali. Dah, one time. Nah, kali ini dia nabung setiap bulannya 1 juta setiap bulan selama 35 tahun. Berarti 35 setahun berarti 12 juta ya, 12 juta. Nah, berarti 35 kali 12 berapa nih? 350 tambah 70 420 juta. Oh,
tambah 30 berarti 450 juta. Nah, tadi kalau cuma nabung 30 juta doang, jadinya 1,5 miliar. Nah, sekarang dengan tambahan ekstra ya 1 juta setiap bulan, jadinya berapa? 7 miliar. Selisihnya kalau dia nggak pakai nabung tadi 1,5 M. Berarti selisihnya 5,5 miliar. Nabungnya berapa? 1 juta setiap bulan. Cuman 12%. Tapi coach, dia kan nabung 1 juta 35 tahun. Iya, 35 tahun nabungnya cuma 450 juta. Jauh, 10 kali lipat. Itulah kekuatan dari bunga berbunga. So, manfaatkan teman-teman. Investasilah sejak dini. Ya, berarti yang paling penting belajar analisa fundamental ya. Yes, buat investor fundamental paling penting. Andaikan umur aku 25 tahun dan sudah melek saham, haha kaya kaya. Tidak ada kata terlambat ya. Kalau bisa ajarkan ke anak cucu kita ya, ajar ke anak cucu kita. Minimal saya wariskan kamu ilmu ya dari muda sejak dini. Ini hitungnya pakai future plan ya, ilmu statistik gitu. Yes, jadi kita hitungnya pakai future ya, apa kok future plan sih? Future value of money. Future value of money. Ilmu statistik betul. Oke. Eh, Cari tahu harga wajar saham nanti materi valuasi hari Rabu. Ya, hari Rabu. Oke, mari kita selesaikan materi hari ini. Nah, jadi Anda sudah belajar apa itu saham, Anda sudah belajar bagaimana ini dapat keuntungan dari saham, invest, trading, dan Anda sudah belajar kekuatan bunga berbunga, seberapa powerful nabung saham itu. Jadi jangan pernah abaikan 100 ribu per bulan. 100 ribu per bulan Anda itu begitu berharga. Apalagi kalau Anda sanggup 1 juta per bulan, bisa jadi 7 miliar ya. Ya, 100 ribu per bulan berarti mungkin jadi 700 juta. Lumayan kan? Ya. Nah, jadi jangan abaikan. Sebisa mungkin setiap bulan paksain invest seminimum mungkin yang Anda mampu sesuaikan dengan keuangan Anda. Gitu. Nah, sekarang terakhir, gimana caranya beli saham? Nah, bisa nggak saya mau beli saham BCA, kodenya BBCA, kodenya nih ya. Kalau beli saham kodenya BBCA. Saya datang ke teller BCA, Mbak, aku mau beli saham Bank BCA 1 lot. Nih, aku udah bawa uang nih, 1 juta rupiah. Banyak bingung, nggak bisa mas, nggak bisa, belinya di bursa, ya Bursa Efek Indonesia, ya bahasa Inggrisnya IDX, ya belinya di bursa, ya oke, datang ke kantor Bursa Efek Indonesia di seberang Pacific Place, apa tuh nama daerahnya? Saya lupa ngeblank, ya situlah ya, ya Jakarta tahu. Nah, Mbak, aku mau beli SCBD. Thank you. Aku mau beli Bank BCA 1 lot. Bapak mau ke perusahaan apa? Lantai berapa? Gak bisa juga, gak bisa juga. Ya, jadi semua transaksi itu belinya lewat anggota bursa. Ya, karena apa? Karena sifatnya sudah digital semuanya. Ya, jadi beli lewat anggota bursa. Anggota bursa di Indonesia itu namanya adalah sekuritas. Sekuritas ya. Jadi kita wajib beli lewat sekuritas atau ada yang sebut katanya broker sama aja. Nah, jadi nggak bisa beli manual, nggak bisa beli langsung, nggak bisa. Semua harus lewat sekuritas. Bahkan ada kenal dengan ownernya pun, gue mau beli saham you dong, nggak bisa. Dia bilang wajib lewat sekuritas. Itu udah aturannya. So, misalnya Anda nasabah, ya, beli lot sekuritas, Anda mau beli Bank BCA, misalnya 10 lot, ya 10 lot di harga 9.000 berapa tadi? 700 misalnya ya. Oke, siap, masukin order beli ya. Oke, nanti sama bursa dicariin, ada nggak nih mau jual Bank BCA? Oh, ada nih, ada yang mau jual 10 lot, ya di harga 9.700. Match nih ya. Oke, transaksi ya, deal ya. Oke, semuanya by system. Oke, 10 lot berarti saya serahkan uang 97 juta. 900 900 9.700.000. Sorry, 9,7 juta. Ya, 9.700.000 ya. Oke, siap. Ya, saya kasih kamu 10 lot ya. Oke, saya kasih 10 lot. Ya, tukeran dia. Tukeran. Tukeran. Semua transaksi digital. Terus coach, gimana saya tahu terjamin bahwa saya punya sahamnya? Nah, semua transaksi Anda, semua saham Anda
tercatat di lembaga pemerintah yang namanya KPEI dan KSEI, ya, Lembaga Kustodian Central Efek Indonesia. Anda bisa buka websitenya. Anda biasanya begitu Anda buka sekuritas, punya RDN, Anda akan dikasih nomor ID-nya, ya. Jadi di KSEI ini terdata tuh, Anda punya sekuritas apa aja, Anda punya saham apa aja, semuanya terdata di situ. Jadi, kalau amit-amit salah satu sekuritas Anda bangkrut, tutup, Anda nggak usah khawatir. Ya, selama tercatat di KSEI, ya sekuritasnya tidak main-main, ya udah Anda tinggal bilang, bos, sorry nih, sekuritasnya bangkrut ya. Minta dong tolong pindahin saham saya di sekuritas tersebut ke sekuritas yang lain. Ya, jadi gampang, aman, ya aman. Jadi Anda tinggal ngecek aja di KSEI, terdaftar nggak? Ya, jadi selama perusahaan yang nggak main-main, ya aman. Jadi itulah bagaimana cara beli saham. Nah, jadi semuanya terjadi sudah digital. Jadi nanti Anda semuanya pasti akan punya aplikasi. Nah, ini contohnya nih, ini saya pakai Motion Trade dari MNC. Kebetulan kita di HBC kita kerjasama dengan MNC Sekuritas. Jadi setiap hari itu ada orderan teman-teman. Ya, yang sebelah kiri ini adalah order beli. Ya, orang-orang yang ngantri mau beli saham BCA di harga tertentu. Yang sebelah kanan ini adalah order jual. Nah, jadi bursa itu adalah pasar. Pasar. Jadi pasar itu ada banyak orang. Ya. Nah, ini misalnya contoh, ada 60 orang yang mau beli saham BCA di harga 8.775 sebanyak 763 lot. Ya. Di harga 9.000 ada 673 orang yang mau beli saham BCA sebanyak 17.000 lot dan seterusnya. Yang kanan ini yang mau jual di harga ini dan seterusnya. Jadi itu di pasar tuh rame banget. Anda tinggal tentuin aja, Anda mau cepat beli atau cepat jual gitu, di harga berapa. Nah, jadi banyak transaksi. Ya, banyak transaksi tiap hari. Gitu. Nanti aplikasinya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Setiap sekuritas ya, kurang lebih mirip-mirip lah, mirip-mirip. Nah, gitu. Jadi, syarat pertama untuk Anda bisa beli saham adalah apa? Buka sekuritas. Nah, kebetulan kita di HBC, kita bekerja sama dengan sekuritas MNC, ya, grup besar, ya, jadi sudah terpercaya, grup besar, dan tentu ada benefit. Benefitnya adalah gratis. Pembukaan rekening dana nasabah sifatnya gratis. Ya, semua sekuritas rata-rata setahu saya gratis, nggak ada lagi yang bayar. Kalau Anda disuruh bayar, kasih tahu saya, pokoknya gratis. Nah, minimum saldo awalnya yaitu 500.000. Dulu normalnya itu 5 juta. Ya, dulu zaman saya juga, wah, 5 juta minimal. Ya, baru bisa buka rekening. Sekarang, gampang banget. 500.000 sudah bisa buka rekening. Dan 500.000 ini bukan biaya, tapi saldo awal. Setoran pertama. Nah, minimum. Jadi 500 ribunya bisa buat beli saham. Terus untuk transaksi bulanan tidak ada fee minimum. Jadi fee-nya akan ngikutin transaksinya Anda. Normalnya ada fee minimum 10.000 per hari. Nah, tapi ini nggak ada fee minimum. Ya, fee-nya ngikutin transaksi. Dan untuk data market info itu nggak ada biaya, gratis. Normalnya ada biaya bulanan, yaitu 16.500. Ya kecil sih 16.000 sebulan. Ya lumayan lah buat bayar parkir di mall 3 jam ya. Ya, tapi ini gratis. Intinya gratis semuanya. Dan fitur di aplikasinya sudah ada pakai Trading View. Saya pribadi Trading View itu saya berbayar, langganan. Ya, bayar setahun itu beberapa juta rupiah. Nah, mereka aplikasinya ini salah satu benefitnya adalah fitur Trading View ini gratis. Apa itu fitur Trading View? Trading View itu adalah aplikasi di mana Anda yang biasa para kita trader profesional pakai untuk ngecek chart, grafik pergerakan harga. Di mana bisa tarik-tarik garis, bisa keluarin indikator-indikator yang super canggih lah. Nah, biasa kita bayar. Nah, ini dia kasih gratis. Nah, jadi tuh eh, cost buy cost sell-nya berapa? Jujur saya nggak ingat ya karena saya nggak terlalu pikirin itu. Saya lupa 0,17% sama 0,27 kalau nggak salah. Tolong nanti tanyain ya. Saya jujur saya nggak ingat, saya nggak terlalu pikirin soalnya. Ya nggak ingat. Jadi
Silahkan buat teman-teman yang tertarik, yang belum punya akun dan tertarik pengen dibantu, kita punya jalur khusus dari MNC, kasih kita jalur khusus, jalur cepat. Sehingga kalau Anda buka malam ini, paling lambat hari Rabu udah jadi. Ya, Rabu udah jadi. Jadi benar-benar ini jalur cepat, jalur ekspres. Karena kita kerjasama, partneran, dikasih jalur ekspres. Ya, silakan WhatsApp ke nomor hotline OA kita 0812 2626 7733. Gratis dan jalur cepat. Ekspres bukanya ya, cepat buka. Hari Rabu nanti sudah bisa buka. Rabu siang saya akan kasih 5 saham pilihan yang sudah kita analisa yang bisa menjadi investasi pertamanya Anda. Jadi kita akan kasihkan hari Rabu persis pas rekening Anda sudah buka. Gitu. Ya, so, itu teman-teman materi malam hari ini ya. Semoga bermanfaat. Besok kita lanjut fundamental. Nah, sekarang saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat saya jawab. Emang bisa daftar malam ini, Coach? Bisa. Jalur khusus. Malam ini dikasih orang yang lembur. Ya. Oke, saya scroll dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ya. Tadi 0,17% atau 0,27% itu apanya, Coach? Biaya jual dan beli. Ya, biaya beli kalau saya nggak salah ingat, tapi tolong tanya lagi ke hotline OA. Ya, please make sure ke hotline OA. Dia yang benar, saya nggak ingat. Eh, 0,17% tuh beli, 0,27% tuh jual. Kenapa? Karena kita kena langsung potong pajak 0,1%, pajak final. Berarti buat teman-teman yang jual beli saham, nggak usah pusingin pajaknya. Karena pajaknya sudah langsung final ketika Anda jual, Anda dipotong pajak. Gitu. Jadi tinggal lapor doang. Coach, emang untuk akun investasi, untuk pensiun, untuk trading bisa dibeda-bedakan. Caranya gimana? Oh, jadi bedainnya manual. Saya buka beberapa akun, saya secara sadar akun ini untuk investasi, akun ini untuk trading, gitu. Jadi secara manual, cara manual, gitu. Secara fitur sih nggak dibedain, cuma secara manual aja. Pak Kurniawan, fundamental dan performa itu beda kan, Coach? Bisa jadi perusahaan itu fundamentalnya bagus, tapi karena suatu dan lain hal performanya jadi nggak bagus. Nah, apa yang harus dilakukan? Cut loss atau maintain? Pertanyaan bagus. Walaupun materi besarnya besok, tapi saya akan jawab. Jadi, kalau secara fundamental sebenarnya perusahaannya bagus, tapi kinerjanya menurun sementara, kata kuncinya itu, sementara, maka analisa lanjutan kita adalah penurunan sementara ini berapa lama? Kalau penurunan sementara ini bisa makan waktu setahun, 2 tahun, mungkin bisa mempertimbangkan untuk profit taking dulu. Karena begitu performa turun, harga sahamnya otomatis juga biasanya akan turun. Nanti ketika performanya mulai balik lagi, kita bisa mulai pungutin lagi dari bawah. Ketika harga sahamnya udah mulai balik arah. Jadi itu bisa jadi salah satu strategi yang lebih advance, Pak Kurniawan. Gitu. Kalau invest di bibit gimana, Coach? Oke-oke aja, nggak masalah. Ya. Apakah di satu sekuritas bisa banyak akun? Setahu saya maksimal bisa punya 3 akun satu sekuritas. Coach, saya masih bingung dengan fundamental. Untuk baca laporan keuangan, apakah ada poin-poin tertentu seperti contoh kesimpulannya? Ada. Besok. Besok. Coach, balik ke dividen. Apa eligibility untuk pemegang saham dapat dividen? Apakah kalau kita baru memiliki sahamnya 1 minggu, sudah eligible pas waktunya undangan RUPS dikirim? Jadi pengumuman akan bagikan dividen biasanya itu di RUPS. Nah, setelah mereka mengumumkan bahwa kita akan bagi dividen, mereka akan menentukan tanggal. Ya, jadi ada namanya tanggal cum date, ya, cum date. Nah, selama Anda punya saham melewati tanggal cum date tersebut, misalnya cum date tanggal eh, hari ini lah, hari ini 20 Januari, cum date ya, cum date harga saham. Nah, berarti Anda beli sahamnya hari ini 20 Januari ya misalnya ya, atau Anda beli kemarin hari Jumat ya. Baru beli hari Jumat, biar gampang, cum date-nya besok 21 Januari. Nah, hari ini 20 Anda beli. Berarti Anda baru punya 1 hari kan? Besok 20 Anda pegang, 21 Anda jual. Ya, biasanya 21 itu kita sebut ex date. 21 Anda jual, Anda tetap dapat saham.
Jadi semua orang yang memiliki saham pada saat cum date. Nah, gitu. Jadi walaupun Anda beli sehari sebelumnya, besoknya dapat cum date, besoknya lagi ada jual, Anda tetap dapat dividennya. Tapi biasanya pada saat ex date, ya banyak yang melakukan itu, dijual sahamnya, harganya turun, plus dan minus. Makanya kita nggak pernah beli saham hanya untuk cari dividennya. Maksudnya beli karena mau dapat dividen terus dijual, nggak. Tapi kita investasi, bonusnya dividen setiap tahun gitu. Tadi harus beli saham minimal 5 sektor. Itu bisa diinfoin ke coach sektor apa aja yang biasanya aman buat invest. Nomor satu, wajib ada adalah perbankan, terutama di Indonesia. Karena Indonesia, ekonomi kita itu disupport oleh sektor perbankan. Ya, wajib punya perbankan. Kedua adalah sektor consumer goods, ya. Sektor consumer goods kita sebutnya sektor defensif di Indonesia karena kan kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok, kebutuhan belanja, ya kan, orang pakai terus, orang sering pakai. Consumer goods bagus. Terus sektor retail juga bagus, ya. Sektor retail karena orang Indonesia konsumtif, ya, suka belanja, jadi sektor retail pun tetap juga bagus. Terus ada sektor apa lagi? Sektor rumah sakit, ya, rumah sakit juga potensi kedepannya bagus. Banyak rumah sakit kita yang terus ekspansi, buka cabang, ya, itu juga bagus. Walaupun ya a bit pricey dari sisi valuasi, tapi ya karena standarnya memang mahal, ya udah tetap bagus. Terus sektor apa lagi? Sektor properti. Ya, belum bagus saat ini, tapi suatu hari nanti akan bagus. Artinya apa? Saat ini sedang murah. Karena fundamentalnya, kinerjanya sedang tertekan. Ya, suku bunga kemarin naik tinggi, ya. Walaupun ada juga beberapa perusahaan yang tetap bisa bertumbuh walaupun suku bunga tinggi, best. Ya, property is good, cheap right now. Ya, walaupun ya tunggu nanti booming lagi baru kita panen. Jadi mungkin butuh waktu lebih panjang, tapi it's cheap right now, it's cheap. Ya, gitu. Ya itu bisa. Ya, sektor lain lagi banyak. Ya, ya nanti 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 kita share banyak. Itu gimana taunya saham akan mulai naik lagi? Secara real, nggak ada yang bisa tahu kapan saham akan naik atau turun. Kita cuma bisa berasumsi probabilitas. Nah, jadi probabilitas terbesar saham itu akan naik satu ketika dana asing balik ke Indonesia. Dua, ketika kinerja fundamental dari perusahaan tersebut bertumbuh secara tahunan atau bahkan secara kuartal. Tiga, ada yang ngegoreng. Yang ketiga ini abaikan ya. Dua itu aja. Dua itu aja. Gitu. Ya. Pak Kurniawan, for example, secara berpuluh tahun Unilever itu kan bagus. Puncaknya tadi di 2018. Nah, secara gradual kan dia turun sampai sekarang. Pasti direksi-direksinya mau kembali bagus tuh performa perusahaannya. Kita sebagai investor pertimbangannya gimana? Well, kalau Anda analisa Unilever ada banyak red flag di sana, banyak bendera merah di situ, banyak banyak warning lah, banyak sign. Nomor satu, gonta-ganti direktur utama. Gonta-ganti direktur utama menandakan pasti ada problem manajerial di dalamnya. Terus kemudian waktu terkena tantangan pandemi, kita bagus tuh dia berhasil bertahan. Tapi pasca pandemi, di mana kompetitornya yang lain mulai naik, dia masih belum bertumbuh. Dia masih slow down sampai sekarang. Berarti kalau kita bandingkan dengan kinerja sektornya, dia underperform dibandingkan sektornya. Itu sudah red flag lagi. Yang pertama aja udah red flag banget. Gonta-ganti direksi utama, direktur utama. Sama direktur-direktur yang berhenti tanpa alasan yang jelas. Urusan pribadi semua. Wah, banyak banget tuh direktur-direktur rontok selama beberapa tahun terakhir. Red flag dari sisi people-nya. Ya tadi tuh performa, underperform. Ya, ya mengenali bisnisnya kita akan nanti Anda akan bisa kebaca. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Memiliki 5 sampai 10 saham better di satu sekuritas atau beberapa. Saat ini saya pakai fasilitas sekuritas di aplikasi bank. Satu aja cukup. Anda kalau mau punya beberapa akun, fungsinya bukan untuk banyak-banyak saham, tapi fungsinya untuk banyak tujuan. Kayak saya tadi, yang ini untuk pendidikan anak, yang ini untuk pensiun, yang ini untuk trading. Jadi bukan banyak-banyak saham, tapi fungsinya masing-masing beda buat saya, gitu. Coach, masih terkait soal bisa buka RDN di MNC Sekuritas. Apa yang membuat HBC decided untuk kerjasama dengan MNC Sekuritas? Trustnya kenapa?
Karena kita kenal direksinya. Ya, jadi kalau ada apa-apa, kita bisa langsung ngomong ke direkturnya. Ya, sangat sangat solid. Ya, sangat solid karena kita kenal dengan direkturnya. Arti dari minimum saldo 500.000 itu adalah beli saham dengan jumlah lot tertentu ya. Oh enggak, itu setor aja. Jadi Anda setor. Jadi nanti Anda akan mendapat nomor rekening. Jadi kayak saldo bank. Ya, ini saldo bank senilai 500.000. Anda cemplungin 500.000 ke situ, Anda punya saldo bank 500.000. Nanti saldo 500.000 itu bisa Anda belikan saham dengan jumlah lot tertentu. Gitu. Unilever yang besar aja bisa turun ya coach. Consumer goods, yes. Tapi tidak semua consumer goods jelek. Ya, ada juga yang masih bagus. Ya. Untuk investasi syariah, advice-nya gimana coach? Wah, banyak. Banyak saham-saham kita yang syariah ya. Kalau kita bicara perbankan, saya suka dengan BRIS ya, BRI Syariah. Oh, it's very good business, very good company ya. Jadi banyak kok, banyak saham-saham kita yang syariah ya. Nanti Anda tinggal ketika Anda ketik ya, search aja eh, kode emitennya syariah gitu ya, atau saham syariah nanti keluar ya. Jadi ada kok, banyak banyak banget saham-saham kita yang syariah. Ya, walaupun untuk perbankan otomatis pasti banyak kan yang non syariah, tapi untuk sektor-sektor lain pasti lebih banyak lagi yang syariah gitu. Jadi saat ini bisa dibilang waktunya beli saham properti, ya buat saya ya, it's very cheap. Walaupun dengan paham risikonya bahwa it takes longer untuk naik, ya it's okay buat saya. Investasinya kan jangka panjang. Ya, tapi wah, it's cheap, it's quite cheap. Ya. Apa itu bandar? Bagaimana cara kerjanya? Apakah benar bandar bisa mengenai harga saham? Oke, jadi bandar ini ada dua ya. Satu itu institusi ya, jadi perusahaan yang punya uang banyak, misalnya dana pensiun, dana dana apa lagi ya? Yayasan, dana yayasan, terus apa lagi? Reksadana, ya, atau perusahaan-perusahaan yang punya uang, asuransi, ya itu institusi. Jadi mereka punya uang besar, mereka mau harus puterin nih, karena mau dikembaliin ke nasabahnya mereka kan, gitu. Nah itu juga bisa dibilang institusi ya. Jadi karena mereka sekali transaksi nilainya besar, jadi bisa menggerakkan harga. Ya, karena kan yang tadi tentu lihat tuh ada antrian beli, antrian jual. Kalau duitnya banyak itu kan kebeli semua tuh, kebeli, 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 kebeli. Otomatis harganya kan naik, gitu. Nah, yang kedua, yang kedua adalah oknum. Oknum-oknum yang punya uang banyak gitu. Dan biasanya mereka main cari di saham-saham yang murah. Ya, saham-saham yang market cap-nya kecil kita sebutnya. Nah, jadi dengan jumlah uang tertentu diborong aja tuh orang-orang yang mau jual sehingga harga sahamnya naik. Nah, kemudian biasanya oknum ini ngomporin ke orang-orang, "Weh, saham gua di sini cuan loh, naik loh. Weh, ini bagus loh, fundamentalnya bagus loh, gini loh, gitu loh." Supaya apa? Supaya orang beli. Nah, ketika orang sudah beli, ya dia udah naik dong, udah cuan dong. Apa yang dilakukan? Dia jual semua sahamnya. Kalau dia jual, semuanya di antrian beli, antri beli, itu kan kebeli semua tuh. Nah, kebeli, 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 harganya turun drastis. Nah, oknum gitu. Sisanya dapat nyangkutnya doang. Nah, itu. Bandar saham adalah ownernya sendiri. Yes, sometime begitu. Tujuannya untuk ngejagain harga saham kadang ya. Dan lain-lain. Coach, apa manfaat punya akun RDN lebih dari satu? Apakah bila punya dua akun RDN, maka jual beli saham juga akan dari dua akun? Manfaatnya itu, saya punya tujuan yang berbeda, biar tidak tercampur. Sama invest dan trading, supaya saya juga nggak tercampur. Ini saham invest, ini saham trading. Karena perlakuannya beda. Ketika harga saham turun, invest saya bisa beli lagi selama fundamentalnya bagus. Tapi trading ketika harga saham turun, saya akan wajib cut loss. Jadi saya akan ketika harga saham lagi turun cepat, saya bingung nih. Ya, ini invest yang mana nih? Ini trading mana nih? Ini jual atau cut loss ya? Wah, itu sakit kepala banget. Tapi kalau saya udah pisahin, wah nggak pusing. Ya, masuk ke rekening rekening trading, udah tinggal cut loss, cut loss, cut loss, cut loss, cut loss, gitu. Masuk ke rekening invest, buy, 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 gitu. Saldo 500.000, apakah bisa kita tarik untuk kita belikan saham lagi atau mengendap begitu aja? Bisa. Bisa dipakai beli saham, bisa ditarik ya, gitu.
Coach, beli di bursa kan jam 9 sampai jam 3. Nah, misal kita beli jam 12 dengan harga 100. Terus tutup pasar harga 120. Kita dapat harga 100 atau 120 karena pernah beli. Mental balik ke rekening. Katanya antrian nggak masuk saat tutup bursa. Nah, Anda kan mau beli saham di 100. Harga saham di 120 nih. Nggak ada yang mau jual di 100. Nah, orderan Anda ini nggak match. Masuk ke antrian tadi. Nah, karena tidak ada yang mau jual di harga 100, maka antrian order Anda di akhir sesi ya udah angus gitu. Jadi sistem akan akan memadukan harga dengan harga match. Jadi kalau Anda mau beli di harga 100, maka dia akan mencari ada nggak orang mau jual di harga 100. Kalau nggak ada, ya mantul. Bukan otomatis harga Anda langsung dinaikin, enggak. Anda harus naikin harga Anda sendiri gitu. Jadi dia akan mencarikan harga maksimal untuk pembelian Anda dan dia akan mencarikan harga minimal untuk penjualan Anda gitu. Ya. Jadi itu sistemnya gitu. Wah, next saham multi bagger ada rekomendasi nggak, Coach? Wah, saya berharap dapat bagger dari Goto. Ya. Kemarin saya masuk cukup banyak di harga gocap. Properti itu maksudnya perusahaan kontraktor gitu kan ya, Coach? eh Properti itu, kalau properti masuknya ke developer. Ya, properti masuk developer. Kalau kontraktor masuknya ke infrastruktur ya, ke kontraktor ya, bener ya. Konstruksi ya, iya. Kayak Wika gitu-gitu ya. Kalau saya lebih suka ke properti, developer, developer. CBDK, hold atau bagus buat long term, coach? No, no, no. Saham IPO buat saya bukan buat long term. Saham IPO itu strateginya selalu buat spekulatif trading. Jadi jual cepat. Begitu nanti sudah mulai turun ya udah mulai jualan kita. Ya, nggak untuk long term. Nggak untuk long term. Saham IPO strateginya beda. Spekulatif. Apakah menurut coach membeli saham Sido untuk jangka panjang menguntungkan dan aman? Yes. Yes, saya suka saham Sido. Itu salah satu saham invest saya. Coach, sebuah saham ditahan tidak dapat dijual atau suspend. Apakah akan dibuka kembali ya? Cuman bisa bilang semoga. Tergantung suspendnya karena apa. Tergantung suspendnya karena apa. Jadi saya cuma bisa bilang semoga. Ya. Lebih bagusan dan lebih mudah digunakan Stockbit atau aplikasi MNC. Buka aja keduanya, cobain sendiri. Kok buka rekeningnya gratis? Buka aja dua-duanya, cobain. Habis itu tinggal Anda pilih Anda cocok yang mana. Contoh saham properti apa aja, Coach? Ya, developer-developer besar. Ada apa? Ada BSD, ada Ciputra, ada apalagi ada Sumarekon, ada Pakuwon, banyak. ASI gimana, Coach? ASI saya suka secara perusahaan itu kan konglomerat. Walaupun saat ini mereka sedang tertekan ya, sedang tertekan. Nah, tapi in the long run, I still like it. I still like it. Tinggal nanti strateginya aja yang dimainkan. Kalau emiten telekomunikasi gimana, Coach? Saya pribadi saya nggak favorit emiten telekomunikasi. Karena dari sisi penjualan pulsa, menurut saya sudah jenuh banget. The next game is data center. Nah, untuk saat ini belum ada satu yang akan menonjol. Bahkan malah yang lebih menonjol ada DCII, perusahaan perusahaan data center ya, ya, yang terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di Indonesia. Sisanya kalau perusahaan Telkom yang lain, I think the next game mereka akan shifting ke data center. Tapi untuk saat ini, I still don't know. Ya, belum kelihatan siapa yang akan sukses untuk shifting ke data center. Goto udah setahun dipegang coach, bingung jualnya kapan, takut miss timing coach, help. Ya bertahan aja, bertahan aja. Tunggu nanti laporan keuangannya keluar dan ketika laporan keuangannya keluar dan saat perusahaan yang rugi turnover menjadi untung, disitulah harga sahamnya baru orang melihat, wih bagus nih, baru orang mulai naik. Tapi sekarang kelihatan udah mulai ada tanda-tanda karena udah mulai stabil di harga 80-an. GGRM, gimana ke depannya? Wah, saya kurang suka ya saham rokok ya. Kayaknya saham rokok ini sunset ya. Ya, berapa banyak anak muda?
yang merokok. Kayaknya anak muda banyak kan pindahnya ke vape. Bener nggak sih? Eh, Pola pikir bisnis aja. Pola pikir bisnis. Eh, saya pegang Unilever, terlanjur banyak. Average down terus tapi masih jauh. Cut loss terlalu rugi. Akhirnya tunggu dividen aja. Gimana pendapatnya kok? Boleh, nggak apa-apa. Disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. HGI. HGI itu apa ya? Sorry Pak Zahrul, saya nggak tahu HGI itu apa. Rata-rata saham yang suspend yang baru IPO, Coach. Well, I don't know, saya nggak tahu. Ada juga yang nggak IPO karena suspend. Oke, wah ini udah keluar ini semua nih. Udah keluar emiten semua. Nggak habis nih sampai malam nih kalau gitu. Saya baca yang belajar ilmunya ya, bukan emitennya ya. Kalau nggak habis-habis nanti. Nggak selesai-selesai. HGI, Harga Gabungan Indeks. IHSG maksudnya. Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG. HGII baru IPO. Oh. Kalau baru saham baru IPO sekali lagi kayak bilang strateginya spekulatif trading buat saya, bukan invest. Oke, nah ini pertanyaan bagus, Bu Cantika. Kalau mau rutin tiap bulan beli untuk invest jangka panjang, kita perlu lihat harga atau langsung beli aja, Coach. Saya invest berapa di emiten LQ45. Tetap perlu lihat harga, ya. Karena jangan sampai, walaupun sahamnya bagus, ya perusahaannya bagus, jangan sampai valuasinya kemahalan. Karena kalau udah kemahalan, rawan profit taking. Jadi tetap perlu untuk ngelihat harga ketika Anda mau beli. Minimal ngecek saat harga hari ini masih murah nggak, masih worth it nggak untuk saya beli gitu. Tetap perlu. Berapa persen untuk investasi dan trading coach yang baik? Nah, saya nggak ada pembagian gitu. Jadi kalau untuk investasi, saya sisihkan dana setiap bulan ya ke dalam rekening tersebut dan kemudian saya beliin saham. Jadi itu aja terus rutin. Jadi nggak berapa persen masuk di situ, berapa persen trading nggak. Saya nggak ada kayak gitu. Jadi investasi itu nambah terus pelurunya gitu. Cek valuasi nanti hari Rabu aja sekalian. Coach, better trading atau invest long term? Kok long term itu paling jauh berapa tahun, Coach? Kalau ditanya paling jauh berapa tahun, itu bisa selama-lamanya, selama perusahaan itu masih bagus. Donald Trump. Warren Buffett aja bisa megang saham sampai 30-an tahun. Jadi selama perusahaan itu masih bertumbuh, makan dari dividen, harga sampai udah naik tinggi, udah naik ratusan persen mungkin. Wah, jadi kalau long term bisa sejauh-jauhnya gitu. Dan kalau ditanya mana yang much better trading atau invest, balik lagi tergantung skill. Tergantung skill dan lifestyle dan gaya hidup dan karakter masing-masing beda-beda ya. Saya lakukan keduanya. Trading, trading Anda bisa make money, invest pun Anda bisa make a lot of money. Ya, dua-duanya punya strategi berbeda, punya karakter yang berbeda, tinggal sesuaikan Anda cocoknya yang mana. Mau jalankan keduanya juga bisa. Jadi tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Ya, gitu. Mana yang lebih cocok? Saham IPO itu apa, Coach? Saham IPO itu yang saham yang perusahaannya baru pertama kali jual di bursa. Nah, kata kuncinya kan gitu. Pertama kali jual di bursa. Bayangkan gini, Anda diriin perusahaan 10 tahun, kerja keras, banting tulang, keringetan, wah, 10 tahun akhirnya perusahaan Anda besar. Dan kemudian Anda pengen menikmati hasilnya, ya. Nah, Anda pengen pensiun misalnya ya, Anda pengen pensiun atau Anda pengen mengembangkan bisnis Anda lebih besar lagi, tapi nggak pakai duit Anda butuh tambahan modal. Maka salah satu yang Anda pilih adalah pasar modal. Oleh karena itu, Anda memutuskan, saya mau jual 20% dari saham saya kepada publik. Nah, pertanyaan saya, Anda mau jual di harga semurah-murahnya atau semahal-mahalnya? Baby Anda loh, 10 tahun loh, Anda kerja keras loh, orang lain enak-enakan, caplok, bayar, terus menikmati hasilnya. Jadi Anda mau jual di semurah-murahnya atau setinggi-tingginya? Pasti jawabannya adalah setinggi-tingginya. Itulah sebabnya saham-saham IPO
otomatis pasti valuasinya mahal-mahal. Makanya strateginya bukan untuk investasi. Strateginya adalah spekulatif trading. Buy high, sell higher. Gitu. Gitu. Eh, ngecek harganya wajar atau tidak untuk beli saham bakal dibahas kapan, Coach? Rabu. Rabu. Jadi kalau invest, lihat harganya bukan lihat teknikalnya, Coach. Boleh. Boleh dipandukan dengan teknikal. Ya, jadi dua. Guna lihat valuasinya, lihat teknikalnya. Boleh dipandukan. Boleh dipadukan. Apa yang menyebabkan harga saham blue chip beda-beda? Ada yang 5.000, ada yang 9.000, ya macam-macam. Ada yang melakukan stock split, ada yang tidak melakukan stock split, ya kan? Ada yang reverse stock split, ya macam-macam. Gitu, macam-macam. Coach, kalau kita invest, lalu fundamental perusahaan mulai tidak baik, baiknya kita langsung jual aja ya? Tergantung, tergantung. Mulai tidak baiknya seberapa buruk dan kira-kira bakal berapa lama. Ya, kalau buruk banget dan bakal panjang, yes. Yes, tapi kalau ya buruknya cuma 1 kuartal, ya udahlah 3 bulan kita merem, nanti kuartal berikutnya naik lagi gitu. Nah, jadi tergantung. Mau lihat laporan keuangan di mana? Di website emiten, Anda masuk ke bagian hubungan investor atau investor relationship. Nah, di situ Anda bisa download laporan keuangan. Atau Anda download di website bursa kita idx.co.id. .co atau .go ya? .co. idx.co.id. Coach, bagaimana memilih saham yang tepat untuk investasi jangka panjang dan pendek? Besok, fundamental. Sebelum IPO, kan saham akan keluarin prospektus. Cara bacanya sama kayak fundamental nggak? Cara bacanya sama kayak fundamental, ya kan sama-sama laporan keuangan. Tapi, percayalah, semua laporan keuangan yang ada di prospektus, semuanya sudah dibedakin. Supaya apa? Supaya perusahaan bisa jual sahamnya setinggi-tingginya. Jadi proses perusahaan menuju IPO enggak, besok saya mau IPO langsung jual. No, mereka akan butuh waktu beberapa tahun. Dalam beberapa tahun itu apa mereka lakukan? Mereka berusaha untuk re-engineering, ngebedakin laporan keuangannya supaya ketika nanti keluar, sudah keluar prospektus yang sesuai keinginan mereka. Apa keuntungan pemilik emiten dengan naik turun harga sahamnya, Coach? Bukankah setelah IPO uangnya sudah masuk ke emiten? Pertanyaan bagus. Jadi setelah IPO uangnya tidak masuk mereka lagi, cuma terima sekali. Tapi keuntungan berikutnya adalah kalau mereka mau right issue, yaitu mengeluarkan lembar saham baru dan kemudian dijual lagi ke publik. Harganya bisa lebih tinggi. Kalau owner pengen exit, ya owner butuh duit, pengen exit, pengen pensiun, dia bisa pensiun kaya karena harga sahamnya naik tinggi. Nah, itu. Kebanyakan harga IPO melorot terus. Ya, udah jelas tadi alasannya. Gitu. Apakah nanti akan ada penjelasan analisa teknikal? Jawabannya tidak. Ya, tidak ada. Kita murni fundamental untuk invest. Fokus kita fundamental. Teknikal nanti banyaknya di kelas trading. Kapan saham komoditas seperti sawit itu biasa untuk yang expert? Coach, kapan? Maksudnya kenapa ya? Kenapa saham komoditas seperti sawit itu untuk yang expert? Karena harga komoditas itu volatil banget. Ya, volatil banget. Buat Anda yang newbie, nanti Anda akan kaget. Dan itu jadi nggak cocok untuk long term investment. Biasanya ya kita akan tradingkan sesuai dengan tren komoditasnya. Gitu. LQ45 itu apa? LQ45 itu adalah 45 saham yang paling liquid di bursa kita. Artinya adalah saham yang paling banyak diperjualbelikan selama setahun terakhir. Gitu. Window dressing itu apa ya? Window dressing itu biasanya akhir tahun perusahaan-perusahaan manajer investasi itu rapi-rapin portofolio. Artinya berarti akan ada jual beli saham, makanya terjadi pergerakan harga di situ. Coach, saham masuk MSCI. MSCI itu yang gimana ya?
MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital Index. Berarti itu indeks yang dibuat oleh perusahaan namanya Morgan Stanley, salah satu perusahaan besar finansial global. Nah, indeks ini biasa dijadikan acuan oleh lembaga-lembaga fund manager di seluruh dunia. Nah, untuk ngecek tahu nih, karena kan 900 saham, mereka bingung, nggak tahu Indonesia kayak apa, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, MSCI ini ngumpulin nih, kira-kira di 900 ini yang ini nih bagus-bagus nih. Sehingga orang-orang itu percaya aja deh, oh iya iya iya, ya udah deh, gue ikutin you aja deh. Nah, makanya ketika ada saham yang masuk ke dalam MSCI, lembaga-lembaga indeks ini, reksadana indeks yang mengacu pada MSCI, indeks MSCI itu otomatis beli ya supaya sama lah udah ngikutin dulu aja gitu. Jadi MSCI itu adalah indeks yang dipakai oleh lembaga seluruh dunia. Oke, sudah 21.30. Thank you teman-teman, antusias banget nih sampai saya ekstra. Harusnya jam 9 udah selesai, ini ekstra 30 menit. Seneng banget dengan antusias teman-teman dan harapan saya besok pun kita tetap antusias ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan belum terjawab kita lanjutkan besok malam. Boleh ya? Kita lanjutkan besok malam. Uh, Thank you semuanya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat Anda yang sudah advance, tolong bersabar. Hari ini kelas newbie, besok kita bahas fundamental bisa lebih advance lagi. Thank you semua. Sampai ketemu besok malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Thank you. Bye bye semuanya.